tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kamu kan menghujat Yesus sekarang dalam hati, boleh secara lisan nggak ada. Bukan menghujat, Ya, kan kenyataan fakta ya. bahwasannya Tuhan Oke, Yesus oke. kan benar. Karena Gitu kamu loh. kan belum mengenal. Coba kamu mengenal dia. Jadi kan Luar kita biasa. bertanya, maksudnya gini Ya. loh Bang. Tujuan sekolah itu kan berarti apa? Berarti kan kurang pintar, makanya dia sekolah kan gitu. Tapi ingat, ketika Yesus berbicara dengan alim ulama di Bait Allah, alim ulama itu juga terheran-heran. Ingat itu, pernah kamu dengar cerita itu kan? Dia hanya memberikan teladan saja. Yesus berdoa supaya begini loh cara berdoa. Dia katakan, apakah kamu tidak tahan berdoa dalam satu jam saja? Tubuh memang lemah, tapi roh penurut. Gitu. Nggak ada masalah, nggak ada problem. Oke, jadi Bang Ben tadi setuju ya bahwasannya ketika Yesus ke WC, Tuhan juga ikut. Yesus makan ikan Ya. goreng, Tuhan juga ikut. Di dalam konteks dia membatasi dirinya ya. Oh, Dia kenosis Pak itu Ben, ya. ada nggak Oke, ayat oke. yang mengatakan Yesus itu ke WC? Itu dulu. Nggak Kalau ada ada. nggak apa-apa. Nanti gini. Maksudnya gini bang. Gini lek Siregar ya. Aku orang Manik. Aku orang Batajo gini lek. Jika lek menarasikan sesuatu di luar kitab, maka lek harus bisa terima juga jika orang itu menarasikan sesuatu yang di luar kitab Anda. Bagaimana? ya terima. Bang. Janganlah itu Kalau memang jadi lek itu enggak lah, kita diskusi aja kita lah. itu Ikut, diskusi, gitu kan. kita itu diskusi. Terima kita. Gini lek, Gitu. kita itu gini. Mungkin itu bedanya saya dan lek ya. Jadi saya tidak mau menarasikan sesuatu di luar substansi yang ada di kitab. Contoh, di kitab kami kan nggak ada kitab WC, nggak ada bahasa WC di situ. Enggak, Itu lek maksudnya bedanya. gini loh Bang. Dia kan sebagai Jadi 100% kalau manusia, oleh mengatakan gitu, makan ikan Bang. goreng Kan nggak apa-apa, berarti memang ada. kemana-mana Tuhan Yesus itu kan ikut gitu Bang. Itu loh maksudnya. Dan tadi Gimana, Bang Ben gimana? sudah mengakui bahwasannya Nah. ketika Tuhan Yesus disusui ibunya, ke WC, makan ikan goreng, segala macam. Kalau sekolah. enggak menurut Berarti- Lek Siregar ada nggak bahasa WC di situ? Kalau ada saya bersyahadat nih jadi Islam, ada nggak? Iya, maksudnya gini loh Bang. Maksudnya Nggak memang ada ya. Nah, Oke, gini tapi maksud aku kan gini Lek. kalau secara Pilihlah ilmiah diksi kita bahasa mengatakan yang manusia kan baik. seperti itu gitu loh. Lek, maksud aku di sini Lek, pilihlah bahasa atau Iya. diksi kata itu yang baik, itu aja. Maksud Ya. kita jangan Gini, sampai gini, ada Pak. narasi Lek, itu. kalau mau diskusi ayo boleh. Iya. Saya Iya, siap. maksudnya gini Kalau loh, mau Pra. diskusi Kalau enak memang kan. kita oke, kan gitu. Maksudnya narasi kan seperti itu kan memang fakta manusia kan seperti itu gitu, Bang. Iya. Nah, Iya, kan jadi benar. Yesus Nggak mungkin Kalau orang mengambil manusia keseluruhan fakta itu akar ya, manusia itu. ada nggak Nggak ada problem di di situ. situ ayat mengatakan WC? Itu dulu. Kalau Nggak, ada, sekarang oke, gini, kita Bang. lanjutkan Abang diskusi. setuju nggak? Setuju Nah, nggak manusia itu buang air besar? Setuju nggak? Setuju nggak manusia itu buang air besar? Setuju Nggak, setuju kalau nggak? itu narasi liar. Loh, makanya itu kita pertanyakan gitu, Bang. Nah, manusia ini iya, ketika kenapa saya bilang narasi liar, Le? Makanya Ikut nggak tanyakan di dulu, situ? kenapa saya bilang narasi liar? Tanya dulu. Saya jawab. Narasi Ya, kan liar memang itu narasi- adalah sesuatu yang tidak ada tertulis di ayat Alkitab. Tetapi Betul. gini Bang, Nah. gini loh, memang tidak ada, oke, nggak ada datanya di situ. Tetapi kan kalau secara pikir kita Bang, secara ilmiah kita, secara logis kita, seorang manusia itu kan pasti seperti itu gitu loh. Nah, oh, Betul secara nggak? logis nih, Le ya? Iya kan memang Secara benar. logis, Le. Nah, Oke. Bisa nggak saya uji perkataan Le itu gini? Gimana? Logis nih. nah, Saya uji gini, Le ya. Simpelnya gini. Jika memang agama Le itu bisa diuji dengan logis, coba paparkan dengan logika Le, dengan logismu. Bagaimana Nabi Musa bisa membelah lautan? Silakan, saya dengar nih. loh, itu berarti dia memiliki Tuhan lain Bang. Berarti memiliki Tuhan Nggak lain. bisa, Dia. logis Ada itu yang nggak memberi bisa, Le. Logis itu mukjizat harus sama bisa. dia. Sama seperti Yesus. Ada yang memberi mukjizat, makanya bisa membantu Leku, orang mati. logis itu Terus harus bisa yang datang diuji abang dan ini, dibuktikan. ketika ada manusia Nah, keyakinan punya itu, Le. mukjizat, terus abang Tuhan kan itu yang jadi pertanyaan gitu loh Bang. Le, gini. Oke, aku paham, Le. Aku paham maksud arah pertanyaan Le itu. Jadi gini, makanya pilihlah bahasa itu yang baik. Jika Enggak, agama Bang. itu memang bisa jangan dibuktikan tersinggung, dengan Bang. logis. Ini Atur cerita timernya orang dong. Enggak. Biar Aku kita nggak tersinggung, kondusif gitu Bang. Ya, Nggak, cerita boleh. apa? Silakan. Iya, biar kami Ayo, dengan 2 lawan 3 lah kalau bisa kita. Tapi Nggak usah lah, kita diskusi aja lah Juma. Jadi kita diskusi di dalam diskusi jauh lebih enak, jauh lebih kena gitu ya.
Iya, Iya, soalnya gini loh Bang, Gini sih, banyak narasi yang dibangun oleh teman-teman, utamanya saudara saya Pendeta Ben itu yang bertabrakan dengan Bible. Nah, kalau misalnya kita tidak pakai timer, takutnya nanti tumpang tindih gitu. Enggak, kalau diajak debat saya nggak mau. Kalau diskusi santai sambil kita mencerdaskan eh, bangsa kita, silahkan ya gitu. Ya, oke. Itu maksud saya, kawan. Oke. Semisal tadi gini, Bang, Anda mengatakan bahwa Kristen itu bukan Nazaret, bukan Nasrani. Tetapi Paulus itu adalah berasal dari sebuah konsep di mana dia itu disebut Nasoraios dalam bahasa Yunani. Iya. Jadi Iya. Nasares dengan Kristen apakah beda gitu? Ini perspektif begini. Bible ya, Kisah Para Rasul Iya. 24 nomor 5, Bang. Iya, jadi ketika dia di dalam persidangan itu kan dia sedang disidang pada waktu itu kan. Lalu ada tuduhan oleh dia membawa sekte baru yang disebut Nasrani. Kan itu suatu suatu pernyataan pada waktu itu oleh Felix ya dan beberapa orang di situ. Tapi dinarasikan bahwa Kristen itu, bahwa di Antioquia lah mereka pertama sekali disebut Kristen. Yang menyebut mereka menjadi Kristen adalah orang-orang halayak di sana, ya. Tetapi sebelumnya itu kan mereka disebut penganut jalan lurus, pengikut Yesus kan gitu. Jadi Nasrani yang dituduhkan oleh hakim pada masa itu, orang-orang Yahudi pada masa itu kepada Paulus itu salah. Tapi orang-orang non-Yahudi itu adalah salah satu tuduhan mazhab kepada Paulus. Padahal yang sebenarnya Paulus pada waktu itu ya orang Kristen pengikut jalan lurus kan pada saat itu istilahnya stigmanisasi diarahkan kepada kita. Apakah itu sudah menjadikan kita menjadi seperti itu? Kan belum juga. Laya Juma. Iya kan Kalau saya pada saat ya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul gitu ya, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi Kisah seluruh berapa dunia itu, yang Le? beradab. Kisah berapa itu? 24 nomor 5, bahwa 24, ya. dia Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Nah, kalau kita melihat original teksnya, ternyata betul, memang di sana disebut sebagai Nazoraios atau Nasrani, gitu bang. Nah, Kristen ini muncul di Antioquia. Iya. Yang menamai Kristen itu adalah orang-orang non-Yahudi. Sementara orang Yahudinya menyebut sendiri Paulus itu dari sekte Nasrani atau Iya, Nasorius. penuntut beliau itu pada waktu itu kan? Iya. Nah, Iya. jadi yang mana yang benar ini? Nasrani atau ucapan orang-orang yang ada di Antioquia? Ya dua-duanya di awal-awal itu labelisasi Laya Juma. Itu hanya bersifat labelisasi, akhirnya menjadi sebuah menjadi sebuah nama yang menjadi umum pada waktu itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya Nasrani kan artinya orang-orang yang berasal dari Nazaret atau pengikut Iya, orang yang Nazaret. dari Nazaret. Iya. Terus kalau Kristen pengikut Yesus, Ya. pengikut Kristus. Ya karena Kan gitu ya, Bang, sudah ya? menjadi labelisasi tadi, acuan itu bisa membawa sebuah makna yang mengikutinya. Ya, jadi pengikut Kristus. Kan itu menjadi sebuah kosakata yang jadi baku. Kita mau Oke. persalahkan apa di situ? Oke. Saya rasa udah jelas itu, Bang. Yang kedua yang saya dengarkan tadi terkait dengan kedatangan Tuhan dalam rupa manusia ini adalah untuk menebus dosa gitu ya. Nah, Ya. boleh ndak secara spesifik abang saya ini uraikan di sini supaya teman-teman juga tahu Yesus ini sebenarnya menebus dosa apa, Bang? Iya. Ya, dosa secara umum adalah pelanggaran akan hukum Allah, ya kan begitu. Nah, lalu dideskripsikan oleh Paulus
Ya, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dari apa? Ketidaktaatan kepada perintah Allah di dalam perspektif Islam karena melanggar memakan buah kuldi itu. Kalau dalam perspektif Kristen, kita di tataran normatif aja Bang Lai Juma ya, supaya jangan Iya, iya, nanti betul, pusing betul, kita ya. betul. Iya. Ya. Jadi Kristen ya karena dia tidak mentaati firman Allah yang berkata kepada Adam, jangan kamu memakan buah itu, sekali kamu makan kamu akan mati, kan gitu. Lalu datanglah iblis menyerupai ular ya kan, dan menggoda, ya sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi sama seperti Allah, kan gitu ya. Padahal Allah katakan sekali kamu memakannya kamu akan mati, tapi iblis adalah berkata tidak, kamu akan menjadi immortality, kamu akan menjadi abadi, menjadi sama seperti Allah. Itulah dosa itu. Lai Juma. Itu dosa ketidaktaatan. Jadi ditulis dengan kata harmatia, tidak tepat sasaran gitu. Jadi gini Bang, ini kita dialog aja ya. Nanti kita boleh masuk ke Al-Quran juga. Kalau di Al-Quran itu diterangkan bahwasanya Nabi Adam, kami menyebutnya Nabi karena beliau itu mendapatkan firman dalam surah Al-Baqarah misalnya. Kristen menyebut itu Nabi ya Bang ya. Iya, iya. Yalah ya. Ya, oke. Iya, betul. Nah, kami memahami bahwasanya Adam ketika kemudian menerima perintahnya itu dilanggar. Tetapi Apa kemudian sih kira-kira Lai Juma, perintah Allah itu apa akibat konsekuensi logis? Apa perintahnya, konsekuensinya bila tidak ditaati? Ini kita belum bisa secara jelas itu. ya, kalau di Islam itu nggak ada itu Bang, dosa itu nggak ada. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 37, Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam kemudian bertaubat, lalu kemudian Allah menerima taubatnya, habis dia di sana. Itu seirama dengan Kejadian 5 Bang. Adam dan keturunannya itu diberkati. Makanya saya bertanya, kalau Adam diberkati, keturunannya diberkati oleh Tuhan, dosa apa yang diampuni, yang ditebus oleh Yesus? Sedangkan, mohon maaf saya tambah sedikit, sedangkan di dalam pemahaman Bible ya, Adam sebelum makan buah ilmu pengetahuan, dia belum tahu baik dan buruk. Jadi buah Ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan sampai nanti lanjut. Iya, baik dan jahat gitu ya. Jadi salah kata pun itu harus dibenerin ya, itulah hebatnya. Iyalah. Jadi Kamu kan scholar Islam. Oke. Jangan sampai salah nanti ya. Adam itu belum tahu baik dan jahat. Lalu kemudian dia terjerumus. Lalu kemudian dikatakan dia berdosa. Padahal dia belum tahu. Andai saja Adam sudah tahu baik dan buruk, lalu kemudian beliau melanggar, baru dikatakan dosa. Tapi ini kan belum tahu Bang. Belum tahu baik dan buruk. Makan dia, karena dia belum tahu. Setelah makan baru tahu baik dan jahat. Nah, kenapa kemudian dihukumi dengan hukuman bahwa dia itu berdosa? Bahkan keturunannya pun ikut berdosa. Sementara kalau kita pelajari secara mendetail dalam Bible, di situ jelas yang dikutuk adalah ular, iblis, yang dikutuk adalah tanah, bumi, bukan Adamnya. Adama, tanah ya. Iya, Ini saya tanah. baca dulu. Iya, Saya baca dulu silakan. ya, Lai Juma Silakan. ya, di dalam Kejadian 31 dan selanjutnya. Jadi ini after before ya. Adapun ular, saya santai aja ya Lai Juma ya. Silakan Saya Bang, rebahan, silakan. Adapun ular ya teman-teman typing di bawah, kalau Anda tidak bisa menerima keyakinannya, ya pengetahuannya kan cukup untuk mengetahuinya. Bagaimana kita untuk mengerti ateis gnostik, ya kita harus belajar, harus tahu salah benarnya di sana. Jadi oke, saya bacakan ya, typingnya bolehlah agak sedikit ya sopan lah supaya kita beradab. Bangsa kita adalah bangsa yang beradab. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Terputus Bang. Pak Pendeta, terputus jaringan kali ya. Teman-teman ada dengar suara nggak?
Ya, sorry kawan-kawan, jatuh, nyungsep barusan. Sorry. Ya, Lay Juma monitor. Ya, inilah. Mana Gurunda Juma ini, Gurunda Juma. Monitor Gurunda Juma. Monitor Ambruk pastor ya? Juma. Ambruk pastor ya? Ya, ambruk. Oke, baik. Oke, silakan Bang, dilanjut lagi Bang. Ya, silakan. Jatuh tadi ya. Siap. Shalom ya, Le ya. Ya, biar kita mengademkanlah suasana apologet kita. Biar kita adem sambil ngobrol begini ya, santai ya kawan-kawan. Typing di bawah ya. Ya, ambruk. Ya, sorry. Ya, ini saya ada hostnya di sini ya. Ya. Kejadian 3 ayat 1 dan selanjutnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan selanjutnya begitu Bang. Jadi ada after before-nya di situ. Jadi kalau Lay Juma tadi menarasikan, ya Adam belum mengetahui sebelumnya, sudah Bang. Sudah Lay Juma. Jadi ada suatu nasihat di dalam pernyataan, sekali engkau memakan buah itu, pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu akan mati. Lalu nanti akibat konsekuensi logis daripada pelanggaran itu, susah payah Hawa akan melahirkan, ya, dan selanjutnya dan tanah Adama itu dikutuk. Jadi dengan berpeluh engkau mencari makananmu, itu yang dikatakan Tuhan kepada Adam gitu. Lanjut, Lay Juma. Iya. Jadi kalau kita melihat terkait dengan pohon pengetahuan ini ya, baik dan jahat ini, dinarasikan di dalam kitab saudara, setelah kemudian Adam memakannya, barulah dia tahu baik dan jahat itu, sehingga mereka malu dan kemudian menutupi diri mereka gitu. Itu yang saya lihat Bang. Jadi kalau misalnya abang saya mengatakan Adam sudah tahu baik dan jahat, mungkin datanya boleh dikerucutkan lagi. Iya, jadi menurut saya yang Anda bilang itu betul, itu implikasi. Akhirnya nanti mereka merasa malu, ya kan? Mereka menyemat cawat dari daun-daun kan, menutupi ketelanjangan mereka kan gitu. Jadi itulah akibat daripada dosa itu, ya. Dan itu nanti mengikuti selanjutnya. Begitu Bang Juma. Saya tidak bantah itu. Ya, artinya Adam makan buah pengetahuan, itu belum ada hukum yang bisa diberikan kepada beliau, karena beliau belum tahu baik buruk Bang, baik jahat gitu. Kita lihat di dalam Kejadian 2
bagaimana kemudian Tuhan memberikan suatu pernyataan tentang Adam, tentang riwayat langit dan bumi dicipta, lalu kemudian Tuhan membuat Taman Eden, lalu kemudian dibentuknya manusia sesuai dengan gambar yang dibuat, lalu kemudian Tuhan menumbuhkan berbagai pohon. Nah, yang terjadi kemudian adalah Adam ditempatkan di sana, tapi Adam belum dikatakan tahu baik dan jahat. Lalu kemudian dia diperdaya. Hasil dari diperdayanya ini kemudian melahirkan sebuah doktrin bahwa dia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, itu satu. Tapi dosa yang dimaksud di sini sudah terbantahkan juga di dalam Kejadian 5. Bahwasanya Adam dan keturunannya, anak-anaknya bahkan disebutkan di sana, kalau Adam hidup sekian tahun, ini hidup sekian tahun, bagaimana Mahalael, bagaimana Enos, bagaimana Set dan seterusnya. Itu semua mereka adalah keturunan yang diberkati. Lalu dosa yang ditebus Yesus dengan mati di atas tiang salib itu yang mana, Bang? Itu maksudnya ya. Iya, betul. Iya. Jadi begini, ketika manusia itu belum jatuh di dalam dosa, ya umur Adam itu kan 930 tahun, Metusalah nanti umurnya itu. Jadi umur itu salah satunya impact daripada dosa itu semakin berkurang, semakin ya. Akhirnya nanti dalam Mazmur dikatakan umur kami 70 sampai 80 tahun saja. Salah satu itu. Jadi umur itu menjadi sangat singkat, lalu susah payah manusia di dalam mencari rezekinya, dan di dalam melahirkan itu susah ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Karena apa akibat dosa itu dijelaskan, upah dosa adalah maut, di mana nanti Habel akan dibunuh oleh kakaknya Kain, kan di situ. Jadi terus akibat daripada implikasi dosa itu demikian. Lai Juma, silakan. Baik, Bang, baik. Saya menghargai itu karena iman ya, saya menghargai. Iya. Tapi izinkan saya kemudian menguraikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik, silakan. Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bahwa Adam kemudian menerima keadaan di mana beliau bertaubat, dan sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang, kan gitu, Bang. Nah, kalau kita melihat pembeda daripada Islam dan Kristen ada pada poin di mana Adam kemudian menyalurkan dosa warisan kepada keturunannya. Nah, artinya Al-Quran terselisih di sana, karena dikatakan doanya dikabulkan, pertaubatannya diterima gitu. Nah, tapi kalau kita melihat secara nyata di dalam Bible itu sendiri, ternyata apa yang dibangun kemudian dari perspektif perjanjian baru itu bertentangan jauh dengan apa yang ada di dalam kitab Kejadian. Bahwasanya Adam keturunannya diberkati, itu pertama. Kedua, narasi yang saya bangun dari Kejadian 2 tadi, itu tidak ada Adam tahu baik buruk sebelum dia jatuh. Artinya, betul. Artinya ketika dia dikatakan berdosa itu keliru menurut pemahaman saya sebagai muslim. Kenapa? Saya narasikan sebagai anak-anak kecil, adik kita yang barusan nangis di samping Pak Pendeta tuh. Ketika di atas meja ada cabai, ada ikan, ada ayam, kemudian anak kecil yang tidak tahu apa-apa makan cabai tersebut, lantas dihukumi itu adalah sebuah pelanggaran besar. Saya rasa itu kekeliruan. Seakan-akan kita sebagai orang tua ini tidak tahu kalau anak ini nggak tahu apa-apa. Apalagi Tuhan yang Maha Tahu, masa nggak tahu makhluk ciptaanku ini belum tahu baik dan jahat. Ketika kemudian dia jatuh terperosok, itu wajar. Jangan dihakimi sebagai pelaku dosa. Nah, itu yang pertama. Kedua, abangku, seperti misalnya Musa, seperti misalnya Daud, mereka adalah pelanggar-pelanggar. Mereka melakukan dosa-dosa yang ada di dalam cerita, rentetan cerita yang ada dalam Bible. Tapi apakah kemudian mereka ini masuk ke neraka karena dosa mereka belum diampuni di atas tiang salib? Kan tidak juga. Terus kemudian yang ketiga dikatakan, jika kamu makan hari ini juga, engkau mati hari itu juga. Tapi faktanya Adam gak mati, malah hidup sampai ratusan tahun dia. Jadi narasi ini kemudian tertolak oleh Al-Quran dan juga tertolak oleh Bible Perjanjian Lama.
narasi tentang dosa waris. Belum lagi kalau kita bercerita tentang pernyataan-pernyataan di dalam kitab Yeremia, bahkan di dalam Matius 18 sendiri pun, itu bagaimana seorang anak kecil yang diambil Yesus kemudian ditempatkan di tengah-tengah muridnya, lalu mengatakan, jika kamu tidak hidup sama seperti anak kecil ini, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa anak kecil? Kenapa bukan imam? Kenapa bukan rabi yang jadikan sebagai simpel? Ya. Itu karena anak kecil ini belum bawa dosa sama sekali. Jangan terlalu banyak alay Jumat. Oke, silakan Bang, Jadi silakan. begini, Silakan. yang saya jawab ya. Silakan. Roma 5 ayat 12 dan selanjutnya ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah, ayat 15 dari Roma 5, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi begini, Lai Juma, Anda bilang Adam, kita pun tidak tahu. Saya pun, apakah Adam dan Hawa kalau tidak memakan buah pengetahuan yang baik itu akan mati? Saya tidak tahu apakah mereka immortality, abadi. Ya, sejauh ini kalau ada teman-teman di bawah typing, apakah mereka tanpa memakan buah itu mereka akan mengalami kematian? Atau setelah memakan buah itu mereka mengalami kematian? Ini boleh nanti dari perspektif Bang Juma boleh dijelaskan. Lalu yang kedua saya jawab bahwa orang Israel di luar perjanjian baru, ya, walaupun sudah dikatakan bahwa kitab Taurat dan kitab para nabi-nabi berlangsung sampai kepada Yohanes Pembaptis, ya. Dan digenapi di dalam Yesus Kristus dengan istilah tetelestai, nislam, sudah selesai, itu di dalam Kristus, ya, sudah Yesus genapi. Jadi orang Israel selamat berdasarkan Tauratnya, ya. Sebelum Taurat muncul itu berdasarkan apa kata hati nurani, ya, atau Tuhan langsung berbicara secara audio, langsung kepada mereka, langsung berbicara. Jadi oleh karena pelanggaran Adam itu, Kain dibunuh. Kain membunuh Habel, ya, lalu mereka merasa malu. Lalu nanti kita melihat sampai kepada terjadinya air bah, kejahatan manusia itu nanti didirikan menara Babel, lalu nanti manusia akan berserak ke seluruh bumi. Jadi memang ada konsekuensi logis akibat daripada ketidaktaatan itu, di mana Tuhan berkata, jangan kamu memakan buah itu, ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Begitulah ya Juma, monggo. Iya, baik. Jadi sekali lagi Bang, ketika narasi saya bangun sebelum ini, saya katakan bahwasanya memang itu saya hargai, itu iman yang didasari perjanjian baru. Ya, didasari perjanjian baru manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi sebentar lagi. Tapi saya elaborasi tadi dengan perjanjian lama. Akibat daripada dosa itu ada konsekuensi logis yang diterima. Dan saya juga pengen jawabnya tadi. Kalau Adam dan Hawa tidak memakan buah kul itu, apakah mereka immortality atau tidak gitu? Ya, boleh. Lanjut, Lai. Jadi gini Bang. Jadi gini. Kalau dalam Islam, ya, jelas sekali manusia diciptakan dalam pola kesempurnaan. Dia sempurna dia. Islam itu ketika diciptakan Adam dikatakan fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Kesempurnaan ini karena adanya pengetahuan baik dan buruk. Terbukti ketika kemudian Allah berbicara dalam surah Al-Baqarah, meminta kepada Adam alaihissalam menunjukkan nama-nama benda, beliau menyebutkan, artinya beliau sudah tahu baik dan buruk. Nah, pelanggaran yang dilakukan kemudian, dia sadari ini pelanggaran, lalu apa yang terjadi? Bertaubat. Taubatnya diterima, sehingga dosanya nggak ada. Itu di Islam Bang, itu udah final itu.
Ya. Sehingga setiap manusia yang lahir di atas muka bumi ini dalam keadaan fitrah dia. Fitrahnya apa? Suci, tanpa dosa. Berbeda dengan konsep yang ditawarkan teman Kristen. Ya. Manusia lahir membawa dosa turunan. Nah, ini tidak disifati oleh Al-Quran dan juga tidak disifati perjanjian baru, perjanjian lama. Ya. Itu. Nah, sedangkan di dalam perjanjian baru manusia lahir dengan membawa dosa. Bahkan kalau kita melihat dalam konsep yang ada di dalam perjanjian lama, dikatakan hamil itu adalah bentukan kutukan katanya. Apalagi mencari nafkah bentukan kutukan. Nah, yang dikutuk ini adalah alam. Yang dikutuk ini adalah ular, iblis, bukan Adam. Tapi kenapa kemudian kita manusia yang lahir tidak tahu apa-apa, seketika dikatakan lahir dengan membawa dosa, sehingga harus ada yang mensucikan kita di atas tiang salib. Ini mohon maaf saya katakan, ini konsep yang tidak ada di dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam, sekali lagi saya katakan, di dalam pernyataan-pernyataan Bible itu sendiri, ya, bahkan perjanjian baru sekalipun tidak ada dosa waris itu, Bang. Di dalam Yeremia 24 nomor 7, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Tuhan mereka, sebab mereka akan bertaubat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi dosa itu seperti dalam Quran, dosa dihapuskan dengan bertaubat, dengan prosesi yang dianjurkan, bukan dengan cara prosesi yang tidak pernah diajarkan. Makanya saya terheran sebagai apologet ketika teman menyuarakan dosa waris, Tuhan datang dalam bentuk rupa manusia, mengosongkan diri untuk mendamaikan dosa manusia. Di mana Yesus sendiri, Bang, di dalam Matius 8 nomor 4, detik-detik di mana dia kemudian menjadi rabi di Bani Israel, justru mengajarkan agar kaumnya itu melakukan prosesi pengorbanan, persembahan sama seperti persembahan Nabi Musa. Berarti hewan, bukan manusia, apalagi Tuhan. Nah, inilah mungkin pembeda kita. Saya pribadi maksudnya, ketika saya belajar tentang Bible, saya sampai ke akar-akarnya menemukan sisi di mana doktrin dan dogma itu bisa kemudian dilepaskan ketika data-data itu justru harus lebih didepankan daripada iman. Karena Amsal 3 nomor 5, firman Tuhan harus lebih diutamakan daripada pengertian pribadi. Nah, itu dia. Oleh karena itu saya katakan, Yesus menyuarakan melakukan persembahan sama seperti Musa, bukan mempersembahkan manusia sebagai penebusan dosa. Sekali lagi saya bertanya, dosa apa yang Yesus tebus di atas tiang salib sementara Adam diberkati? Gak ada dosa Adam itu. Demikian, Bang, silakan. Ya, jadi kawan-kawan, secara normatif saya jawab, akibat dari dosa itu mereka jadi malu, merasa malu. Tadi ada narasi Laijuma berkata bahwa hamil itu adalah dosa. Tadi ada itu. Jadi Alkitab tidak menjelaskan, tapi susah payahmu waktu melahirkan akan kubuat banyak, kata Tuhan, kan. Sebabnya sekarang kalau kita secara jujur, kalau kita melihat ibu kita melahirkan kita begitu susah. Sebabnya ada istilah surga di bawah telapak kaki dalam perspektif Islam, kan gitu. Jadi tentang akibat dosa itu yang Laijuma katakan tadi, bahwa tidak ada dosa warisan, dosa turunan, istilah yang lain ada. Yang pertama, sebabnya tadi abang belum jawab saya, belum jawab saya. Apakah sebelum mereka memakan buah itu, apakah mereka abadi? Atau setelah mereka memakan buah itu, mereka akan mati, kan gitu? Kan belum dijawab. Sehingga umurnya Adam dibilang 930 tahun pada saat itu. Jadi itu. Lalu Tuhan ketika mereka berdosa sebelum diusir dari Taman Eden itu, Tuhan membuat sebuah ritual sendiri, ya, memotong anak domba di situ, menggantikan daun yang disamat oleh Adam dan Hawa itu sebagai pengganti pakaian itu. Jadi ada darah yang tertumpah di sana. Sebabnya dikatakan di dalam kitab Ibrani, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Jadi itu adalah metafora merujuk kepada anak domba Allah. Sebabnya nanti dikatakan Yohanes Pembaptis, inilah anak domba Allah
yang menghapus seluruh isi dunia. Jadi Yesus itu adalah penggenap daripada pengampunan oleh darah itu, karena memang ibadah ritual orang agama Yahudi itu penuh dengan darah. Ya, jadi mereka itu mengorbankan, ada korban apa namanya, korban bakaran, ada korban sembelihan, ada korban beberapa korban di sana. Jadi itu merujuk kepada Yesus, terkonfirmasi kepada seorang nabi Yahya, seorang nabi loh yang berkata, bukan kita. Inilah anak domba Allah yang mengampuni seluruh isi dosa isi dunia. Seorang nabi. Kalau abang mau membantah itu, ya di dalam konteks kami bahwa Yohanes anaknya Elizabeth, ya, yang ayahnya Zakaria itu, ya kami yakin itu, lebih percaya itu, merujuk kepada dia tunjuk langsung ke batang hidung Yesus. Inilah anak domba Allah yang menghapus seluruh isi dunia. Nanti saya cari ayatnya. Kalau ada teman-teman boleh yang typing di bawah dicarikan ayatnya itu. Jadi tentang konsekuensi dosa, akibat dari dosa itu banyak. Nanti sampai kita melihat pembunuhan demi pembunuhan, ya, yang akan terjadi akibat dari situ. Itu jawaban saya, Bang. Di sini ada apakah saya mau nanya, Lai Juma mau diskusi, tapi saya meminta diskusilah dengan ini, kalau Lai Juma ini gurunda, kalau dia saya sebut Pak Guru, ya. Mau nggak diskusi dengan beliau? Tapi saya minta boleh. Boleh. Saya ini Bang. Saya bahas dulu yang tadi pertanyaan Abang itu. Iya, Bersalah rasanya kalau saya tidak jawab. Oke. Nggak apa-apa, Bangku. Nggak apa-apa, Bang. Apakah kemudian itu Adam dicipta di Gan Eden itu abadi? Saya katakan tidak. Menurut Al-Quran dan juga menurut Bible, Perjanjian Lama. Mungkin ada Di dalilnya, ada dalilnya Oke. di Quran. Coba boleh Siap. dong gitu. Sebelum Wa dan iz sesudah. qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Adam itu dicipta bukan untuk di surga, bukan untuk di jannah. Ketika penciptaan Adam memang untuk di bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan seorang khalifah di atas muka bumi. Tuh. Jadi dia dikhususkan di bumi, bukan di Gan Eden, bukan di Jannah. Nah, begitu juga di dalam kitab Kejadian. Baiklah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar rupa kita. Iya. Untuk apa? Berkuasa di bumi, bukan di Gan Eden. Artinya bahwasanya walaupun tidak dijelaskan di sana bahwasanya untuk sementara saja, tapi dia proses penciptaan sebelumnya itu dirancang untuk menempati bumi. Siapapun yang ada di atas muka bumi ini itu makhluk biologis, ada batasannya. Jangankan makhluk yang melata di bumi, bumi ini aja punya batasan. Bumi detik demi detik menuju kepada kepunahan. Artinya Tuhan sudah merancang Adam untuk mengisi bumi. Jadi tidak ada itu dosa menyebabkan kemudian Adam ini mendapatkan kematian. Itu nggak ada. Ya, pada hari itu engkau memakannya, hari itu juga engkau kematian. Silakan. Gini maksud saya. Silakan. Apakah di dalam perspektif Islam, tolong diberikan dalilnya ya, kalau bisa dalam bahasa Indonesia ya, Gurunda ya. Apakah Adam itu sebelum memakan buah kuldi itu, kalau mereka nggak mau makan, nggak melanggar itu, apakah mereka abadi atau tidak gitu? Oh itu nggak ada, Bang, nggak ada. Intinya Adam itu dicipta untuk mengisi bumi. Nah, sedangkan keberadaan Adam menurut Al-Quran itu diciptanya di surga, di jannah. Nah, Al-Quran mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 78, di situ jelas dikatakan bahwasanya dimanapun kamu berada, ajal akan mendapatkanmu. Aina ma takunu yudrikkum mautu walau kuntum fi buruji musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh sekalipun. Jadi manusia dicipta memang untuk mati, untuk kembali kemudian dalam kehidupan yang kekal itu melalui proses. Nah, begitu juga di Bible. Bible juga mengatakan seperti itu.
manusia hidup hanya sampai 120 tahun saja. Itu poin yang harus dipahami. Bahwasanya tidak ada data Adam hiduplah kamu di Gan Eden ini kekal. Nggak ada itu bang. Tolong carikan saya di Bible kalau ada. Itu nggak ada. Memang Adam dicipta untuk mengisi bumi. Nah, adapun proses yang terjadi itu adalah skenario yang Maha tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Itu pengaturan Allah. Maka manusia harus tunduk pada aturan beliau, aturan Tuhan ini. Oleh karena itulah saya katakan dosa apa yang ditebus oleh Yesus ini. Dan sampai sekarang abang tadi saya udah berulang-ulang Lai Juma, Gurunda Juma saya bilang dosa ketidaktaatan Adam dan Hawa. Tuhan udah bilang jangan makan buah itu, sekali engkau makan engkau akan mati. Lalu iblis datang dalam personifikasi ular, makanlah kamu akan menjadi sama seperti Allah. Berarti dosa yang terbesar yang dilakukan Adam dan Hawa itu dia ingin menjadi seperti Allah gitu. Gitu bang, jangan lagi tanya-tanya itu menjadi seperti Allah. Jadi gini bang, ketika abang saya ini mengatakan dosa pelanggaran, apakah boleh dikatakan Adam itu berdosa ketika dia belum tahu baik dan buruk, baik dan jahat? Kan after before-nya Tuhan udah ngomong, kalau kamu makan kamu akan mati. Kan kalau kamu berarti gimana? Tuhan sengaja menjebak. Tuhan dalam versi agama Anda, Tuhan sengaja menjebak orang yang belum tahu baik dan jahat. Sama seperti ini bang, sama seperti ada anak bayi, abang larang kemudian menyentuh setrum, tapi abang narok kabel telanjang yang dialiri listrik di dekatnya. Apakah itu bukan kesengajaan? Begini, Laiku Juma. Ya, silakan. Jadi bahwa Adam ini jangan dinarasikan menjadi makhluk yang dalam tanda petik dungu. Pak Pastor, saya potong sebentar Pak Pastor. Tolong naikkan Bang Neplos. Saya kebetulan mau sholat lohor dulu ini. Saya juga mau jalan jam 1. Kayaknya takutnya saya nggak bisa ikutan gitu kan. Tolong naikkan Neplos ya. Udah ya, oke. Thank you sarannya. Baik, terima kasih banyak Bang Juma. Saya izin pamit dulu jam 1 saya mau jalan soalnya. Tadinya saya mau ikutan tapi ya karena waktu aja ya. Makasih Bang Juma ya, Bang Pastor ya. Oke, saya ya. God bless you ya. Baik. Salam toleransi, salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, jadi itu jawaban saya Gurunda Juma. Oke lah, saya rasa saya punya room di sini, ada juga tamu kita Malikil dengan Bang Juma. Bolehlah diskusi yang inilah supaya potret dari beberapa temperatur. Saya rasa saya udah jawab semua ya. Lai Juma nggak ada sesuatu pun dia terlepas. Ya, sesuai dengan jawab sesuai puas enggaknya hati Anda dan teman-teman typing di bawah berpulang kepada kita. Itulah pengetahuan yang bisa saya sampaikan tentang keyakinan imannya berpulang kepada kita. Karena apa? Karena Alkitab katakan tak seorang pun bisa mengaku Yesus Tuhan kalau Roh Kudus tidak menginsapinya. Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih kamu. Ya, oke. Bapak Guru Malikil boleh berdialog diskusi. Iya, monitor ya. Pak. Monitor boleh. Lanjut. Boleh. Ya, silakan. Tapi room saya begini lah ya, saya nggak bisa apa-apa. Ya masih sederhana sekali. Lanjut. Iya. Jadi memang harus dipahami, kalaupun dosa itu tidak ada penyebabnya, tidak ada yang mengakibatkan sesuatu hal, maka mengapa pula kita berdosa akan dihukum? Nah, logikanya kan begitu. Jadi logikanya dosa itu adalah penyebab dari kita itu mati kalau di dalam iman kekristenan. Kalau di dalam iman Islam juga sama. Ya, sekalipun tidak dinarasikan dalam Quran, dosa itu adalah penyebab diusirnya Adam dari surga, tetapi bukan mati, tetapi setidaknya dosa itu mengakibatkan Adam itu diusir dari surganya Allah. Dalam hadis Sahih Muslim 4793. Sahih Muslim 4793 ya. Nih. Adam dan Musa alaihissalam saling berdebat. Musa berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga karena dosa." Jadi karena dosa Adam diusir
dari surga. Dari surga ya. Jadi dosa ini ada konsekuensinya. Kalau dosa nggak ada konsekuensinya, ya berarti sia-sia kita berbuat baik. Sia-sia kita punya akhlak dan moralitas yang baik. Sia-sia kalau dosa nggak ada konsekuensinya. Nah di sini kan Bro Suma mau menggiring seolah-olah bahwa tentang manusia itu dihukum bukan karena dosa, ya kan? Itu salah. Kalau di dalam iman kekristenan itu cukup jelas, ya. Dosa mati itu akibat karena dosa. Nah di dalam Kejadian 2 ayat 17 nih. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sama halnya di dalam Quran. Adam diusir karena apa? Karena memakan buah kuldi. Di dalam Quran contoh Quran 100 Toha ayat 132. Toha 132. Jadi Adam diusir karena melawan, karena makan buah kuldi. 132. Oh, 123 kayaknya. Kebalik. 123. Nih. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama sebagian kamu Adam dan keturunannya menjadi musuh bagi yang lain jika datang ke petunjuk mengikuti. Jadi diturunkan karena apa? Karena makan buah kuldi. Nih di ayat 120. Nih. Maka sebentar, Pak Guru sebentar, Gurunda sebentar. Kita bikin timer aja ya supaya lebih enak ya. Kita apa-apa, diskusinya. Pak. Kalau timer nanti tidak tersampaikan, sedikit aja. Enggak tersampaikan. Oke. Selesai ini. Oke. Ya. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, ia kepada Adam ya. Ia setan berkata, "Wahai Adam, aku tunjukkan kepadamu pohon kuldi." Nah, di sini pohon kuldi itu pohon kehidupan, keabadian. Kalau di kita kan itu buah tentang pengetahuan yang baik. Adam tidak pernah menjangkau pohon keabadian. Kalau Adam logikanya menjangkau pohon keabadian, maka Adam nggak mungkin mati. Nah, dan kerajaan yang tidak binasa. Oke. Lalu mereka berdua memakannya sehingga tampaklah oleh kedua aurat mereka dan mulai keduanya menutupinya dengan daun-daun. Di surga Adam telah melanggar perintah Tuhan dan khilaflah dia. Jadi Adam itu diusir karena apa? Karena melanggar, karena dosa. Nah di dalam Islam konsekuensi dosa hanya diusir dari surga, itu aja. Tapi kalau dalam kekristenan manusia ya itu bukan hanya diusir dari Taman Eden, tetapi konsekuensi dari melawan hukum Tuhan yaitu maut. Nah mati di dalam kekristenan ada 3. Mati akhlak moralitas, mati terpisahnya roh dari tubuh, dan mati terpisah dengan Tuhan. Nah seperti itu. Jadi semua itu akibat dari dosa itu. Nah ketika manusia sudah ada di dalam alam maut, kan mustahil manusia bisa menyelamatkan dirinya. Kalau logikanya kalau manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka manusia itu setara dengan Tuhan, karena bisa mengangkangi perkataan Tuhan. Logikanya begitu. Maka tidak mungkin manusia bisa mengangkangi perkataan Tuhan. Nah seperti itu. Seperti apa manusia? Lalu bagaimana manusia bisa selamat? Manusia bisa selamat hanya oleh karena yang berbicara itu manusia bisa selamat. Demikian. Oke, jadi poin yang Anda sampaikan. Sebentar, Ya. Le. Ini ada kita naikkan noplos dengan Billy ya. Tapi saya meminta kawan-kawan, kita coba. Ya, coba kita diskusi yang lebih humanis ya, lebih ramai ya. Jadi supaya lebih enak diskusi kita ini. Oke, izinkan saya sebagai host bisa mungkin mengkondisikan ya. Silakan Le Juma Gurunda. Monggo. Iya, baik. Jadi poinnya ndak nyampe ya. Yang saya katakan di awal tadi itu bahwasanya kami umat Islam tidak mewarisi dosa dan Adam pun tidak mewariskan dosa. Data yang Anda bawa Sahih Muslim itu adalah dialog antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Tapi data di situ Nabi Musa itu kalah argumen dia.
daripada Nabi Musa daripada Adam. Jadi baca hadis jangan sepotong-sepotong. Dan itu tidak ada kaitannya. Kami mengakui bahwasanya Adam diusir dari jannah, kami akui itu. Tetapi yang Anda harus pahami adalah itu skenario yang Allah sudah bentuk ceritanya demi untuk kemaslahatan bumi ini. Kenapa? Al-Quran menjelaskan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Keberadaan Adam memang dicipta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kitab Kejadian 1 nomor 26 jelas Adam dicipta bukan untuk Gan Eden, tapi untuk di bumi. Tolong dipahami itu dulu. Nah, pembeda antara iman saya dengan Anda mendengarkan ajaran Paulus tentang adanya dosa waris. Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada itu dosa waris. Makanya tadi dengan abang saya bertanya dosa apa? Dia katakan dosa pelanggaran. Bagaimana mungkin ada pelanggaran kepada oknum yang belum tahu baik dan buruk, baik dan jahat? Ini logikanya di mana coba? Jadi cuman diada-adakan. Kenapa itu diada-adakan? Saya bantu jawabnya. Jadi perjanjian baru itu ada. Bro, jangan dipotong, Bro Juru Selamat, biarkan Iya, Thomas iya. selesai. Biarkan dulu Juma ya, Juru Selamat ya. Oke, baik. Silakan Bro Berjuma, silakan. Iya. Oke, jadi gini, saya paham betul. Teman-teman Kristen meyakini Yesus sebagai korban dengan cara terkutuk melanggar semua perintah Tuhannya di atas tiang salib. Itu adalah sertifikat bagi keselamatan kalian. Ya. Sertifikat untuk menghindarkan teman-teman Kristen dari kebinasaan kekal di dalam neraka. Jadi Yesus dianggap sebagai juru selamat bagi teman-teman. Namun pada kenyataannya Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan adanya dosa warisan. Tidak pernah kemudian Yesus mengajarkan kewajiban penebusan dosa dengan nyawa. Kalau Anda lihat di dalam Markus 10, 17, 19, di situ Yesus dengan orang-orang Yahudi, murid-muridnya, bukan orang Kristen ya. Kristen ini kan muncul belakangan. Murid-muridnya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan yang baik? Kau katakan aku baik. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah ibumu. Jadi jelas Yesus mengadarkan kepada ketetapan, ketentuan, aturan main Tuhan yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Bukan mati di atas tiang salib. Jadi ajaran Yesus tentang keselamatan sangat jelas, gamblang, tidak kemudian butuh asumsi, butuh penafsiran, tidak memerlukan kemudian hal-hal yang sifatnya doktrin dan dogma. Untuk mencapai keselamatan, seseorang harus mentaati hukum Taurat tanpa embel-embel. Itu jelas tuh. Jadi Yesus mengatakan demikian. Adapun hukum mati di atas tiang salib, itu ajaran yang muncul belakangan. Jadi tidak ada itu keselamatan hidup kekal untuk dengan penyaliban, tidak ada. Yesus sendiri loh yang ngomong. Yesus sendiri yang ngomong. Markus 10 nomor 17 nomor 19. Silakan Anda bantah. Matius 5 nomor 15 sampai nomor 20. Silakan Anda bantah. Itu konsep resep dari Yesus, gamblang tanpa butuh penafsiran. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, mentaati hukum Taurat, titik. Demikian. Iya, boleh dilanjutkan. Pak Saya lanjutkan atau yang lain? Boleh kita elaborasi yang dengan yang lainnya. Boleh ditanggapi oleh Billy dah. Billy buka mic-nya kawan. Monitor Billy. Saya lanjut aja Pak ya. Ya oke, lanjutlah. Billy Oke. yang belum siap. Ya. Bisa layar saya dibesarin Pak? Nggak bisa dari kemarin. Saya agak gaptek ini. Astagfirullah. Ya. Oke. Kita buka di dalam Pengkhotbah ya. Pengkhotbah 9 ayat 3. Pengkhotbah 9 ayat 3. Inilah yang celaka
dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Kenapa mereka menuju alam orang mati? Karena kejahatan. Kejahatan ini dari mana asalnya? Nah, jadi dosa waris bukan dipahami dosa waris seperti harta karun, batangan emas. Ini ya anakku, cucuku, cicitku, saya wariskan kalian batangan emas. Saya wariskan dosa. Bukan begitu. Dosa waris itu sudah melekat di dalam diri Adam, dalam DNA Adam. Nah, kita adalah garis keturunan Adam, dari Adam, DNA-nya dari Adam, mewarisi DNA pengetahuan, karena yang dimakan oleh Adam itu adalah buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika Adam memakannya, ini ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makan pastilah engkau mati. Jadi yang dimakan itu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Awalnya Adam dan Hawa itu tidak mengetahui tentang pengetahuan yang jahat ini, tetapi ketika mereka memakannya, mereka punya pengetahuan yang jahat. Nah, pengetahuan yang jahat ini mendarah daging di dalam diri mereka. Nah, itulah yang diwariskan lewat genetik Adam dan Hawa. Jadi bukan dosanya, tetapi DNA pengetahuannya tentang yang baik dan yang jahat itu diwariskan dari Adam. Itulah yang disebut dosa waris. Nah, kalau dosa waris yang dipahami seperti harta karun, sebenarnya itu lebih merujuk kepada Islam. Islam memahami dosa waris yang diwariskan seperti emas, ya, batangan, itu adalah iman di dalam Islam. Contoh ya, di dalam hadis Muslim 4971. Muslim 4971. Nih. Sekelompok kaum muslim akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang ahlul milal. Jadi kalau dosa itu dipahami sebagai dosa waris seperti harta karun, itu Islam yang mempraktekkan. Kalau kekristenan nggak mempraktekkan itu. Kita itu mewarisi pengetahuan DNA-nya Adam. Jadi DNA Adam itu sudah mengetahui tentang yang baik dan jahat, itu diwariskan turun-temurun, bukan dosanya Adam, tetapi DNA Adam. Nah, kalau berbicara tentang penebusan, bukankah ada ketetapan juga di dalam Quran? Contoh ya, di dalam Al-Maidah ayat 45. Al-Maidah ayat 45. Oke. 45. Jadi dosa itu diampuni. Nah, kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israel di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka dengan luka. Ada kisosnya. Siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu penebus dosa baginya. Siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Jadi ada ketetapan Tuhan yang terjadi di dalam Torah, nyawa ganti nyawa, nyawa balas nyawa. Jadi ini yang tidak dipahami di dalam Quran. Seolah-olah bahwa Kristus datang itu menebus itu tanpa arti. Manusianya itu karena berdosa sudah ada di alam maut. Nah, ketika manusia itu ada di alam maut, mungkin tidak manusia itu bisa meluputkan diri dari maut. Ya nggak mungkin, karena yang terjadi atas manusia adalah perkataan Tuhan yang dilanggar. Maka ada perkataan Tuhan pula di dalam keberadaan manusia dalam maut itu. Jadi sangat tidak mungkin manusia bisa mengangkangi perkataan Tuhan, sangat tidak mungkin. Lalu bagaimana logikanya manusia bisa selamat kalau tidak mungkin bisa mengangkangi perkataan Tuhan?
Ya jelas manusia hanya bisa selamat oleh karena yang berkata itu. Dia yang akan mendamaikan. Dia yang akan mendamaikan perkataan yang aktif atas Adam. Tentu dengan caranya. Dengan caranya dan tidak menyalahi maha kasihnya dan tidak menyalahi tentang keadilannya. Itu yang terjadi. Jadi dengan keadilannya dosa itu diampuni, manusia yang sudah ada di alam maut ditebus. Jadi manusianya yang ditebus dari alam maut karena sudah ada di dalam alam maut karena melanggar hukum Tuhan. Jadi dengan demikian, dialah yang berbicara itu, dialah yang berkuasa melepaskan manusia dari maut. Dengan apa dia membayarnya? Dengan darahnya. Pak Guru. Oke, gantian. Lanjut Gurunda atau Neplos. Oke, saya tanggapi dulu ya. Baik. Jadi poin apa yang Anda ingin sampaikan? Izin dulu Pastor 1 menit. Baik, baik. Oke, Pastor, Baik, Bib. kalau bisa bikin komal begini bisa nggak? Gimana? Caranya gimana? Yang membesarkan itu dari kemarin kita udah jajal tuh. Coba. Bentar ya kawan-kawan ya. Gurunda, sebentar ya. Noplos dan semua typing di bawah. Ya, oke. Coba tekan Maliki Amalak atau saya atau siapa, Iya. terus cari kotak yang di sini. Tuh kebalikin normal dulu. Ya coba. Atau ini aja Bill, atau timer aja coba Bill, bisa nggak Bill? Jadi timer. Saya sudah bilang saya dengan Allah kamu saya lebih pintar. Allah, Jangan jadi persoalan. Bill, jangan Kenapa ini begitu menghujat dulu. terus ini? Sebentar. Kenapa harus ini ya? begitu? Ya. Ya Allah. Ya. Tolong Makanya- Pak PSBN ya dikondisikan ya Pak PSBN ya. Iya, maafkanlah dia. Siap, gak ada masalah. Siap. Iya, Jadi Aman. begini Pastor, mereka Jadi, yang selalu memancing keadaan Ini komalnya supaya dulu. saya ngomong begitu. Komalnya dulu gimana tadi? Nggak ada yang Setting. benci. Memang kamu benci sama Islam. Ajaranmu yang mengajarkan itu. Kalau saya benci Kami nggak bukan pernah urusan kamu. Maksudnya, menghujat Pak PSBN biar Theos, enak. menghujat Yesus. Udah pelik sebentar. Ini roomnya penuh. Udah pelik mau Benci saya kau. naikin nggak Ja- bisa. Gimana tadi? jadi tekan nama, Iya. Ya. tekan nama. Nanti kan di sini di nama-nama ini ada kotak. Aduh, tar. Saya terangi dulu handphonenya. Kayaknya beda device Bill. Kayaknya beda device itu. Enggak sama device-nya. Tuh TikToknya belum di update. Oke. Belum diupdate. Ya udah Bill gini aja biar enak, timer aja. Gimana Nah, Pak itu- PSBN? Nah, Oke, ketik udah. nama ada ini kan di nama itu ada ini kan ada mikrofon, Sebentar. video. Itu yang klik belum nama. itu yang Belum belum ada, itu. belum ada. Iya, belum diupdate. Belum di-update dulu, di-update. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu aja kayaknya Pak PSBN lebih baik supaya kondusif jadi timer biar 2 versus 2 Bang biar Sufak, enak saya kan out dulu, biar saya biar out seimbang. Jadi Billy bisa nggak dibantu timer Bill biar Malikil sama ini kan Bang Oke. Juru Selamat. Kamu kan sudah saya bilang saya lebih pintar dari Tuhan kamu. Kenapa Alah. kau ulang-ulang? Sudahlah kalau udah begini saya Tapi susah bro, juga. saya hanya sebentar aja karena saya mau ke lokasi nanti naik lagi. Oh siap Ya. siap. Ya. Makanya jika kamu tidak mau direndahkan, jangan merendahkan orang Neflos. Saya lebih pintar dari Tuhanmu. Kan saya sudah bilang. Ya. Oke. Yang merendahkan kamu siapa? Kamu sendiri yang merendahkan dirimu. Billy, sebentar lah. Lord. Ya, oke. Jadi Pak Pendeta dari sana si Neflos cari-cari masalah bilang, oh kamu yang timer. Maksudnya apa? Sekali lagi. Enggak, kamu dari setiap Muslim ngomong selalu kamu begitu reaksinya. Gitu loh. Jadi dewasa saja gitu. Iya, oke. Diskusi dewasa saja. Gak usah framing. Dewasa. Baiklah, oke. Oke, baiklah. Yang Kembali baik, kepada oke. topik. Jadi ini bahasan kita jadi tentang konsep penebusan ya, penebusan dalam dosa. Apa itu dosa gitu ya? Apa bahasa dosa gitu ya? Ya nyerempet-nyerempet dikit tentang dosa warisan itu. Jadi agak kita pertajam ke situ ya, scholar-scholar Kristen, Muslim, supaya kita mendidik bangsa kita ini loh. Jadi anda ini artis TikTok nih, Juma, Malikil, Neoplos ini semua ini. Ayolah kita berikan ini value yang baik ya. Lanjut, silakan Alai Juma, silakan.
Oke, baik. Jadi saya tidak mendapatkan poin dari saudara Herdi yang tadi ya, terkait dengan apa yang dimaterikan, hadis dan seterusnya, Al-Quran dan seterusnya. Kalau dia membawa surah Al-Ma'idah, Bismillahirrahmanirrahim, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bil nafsi. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran Iya. adalah penjabaran yang ada di dalam Ulangan 19 nomor 21, Imamat 24 nomor 20. Bahwasanya di dalam hukum Taurat, nyawa dibalas dengan nyawa, mata-mata, hidung-hidung, telinga-telinga, gigi-gigi. Itu penjabaran. Maka di sana dikatakan barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu sudah menjadi penebus dosa baginya. Kita tahu kan bagaimana hukum Musa ketika kemudian ada yang melanggar, mereka mendamaikan dosa mereka dengan hewan, dengan kurban. Maka itu kemudian dikatakan dosanya sudah ditebus. Oleh karena itulah kemudian data itu diambil oleh gereja untuk menggantikan hewan menjadi Yesus. Makanya Yesus dikatakan domba. Jadi tidak ada keliru dalam Al-Quran itu. Domba dijadikan sebagai alat untuk mengkisas dosa-dosa, sehingga dikatakan sebagai penebus. Ini Yesus dianggap yang menjadi penebus. Itu Quran yang menjelaskan. Nah, lalu kemudian dikatakan di dalam hadis yang dibawa tadi, itu banyak hadis itu. Hadis riwayat Ahmad menjelaskan, lalu kemudian di dalam hadis Muslim menjelaskan banyak bahwasanya orang Yahudi dan juga orang Nasrani itu akan masuk ke dalam neraka dan mereka menjadi penebus. Jadi dalam konsep Islam, umat Islam itu ada coupling di neraka, ada coupling di surga. Orang Kristen juga begitu. Ada couplingnya di neraka, ada couplingnya di surga. Udah disiapkan. Jadi kalau kemudian ada orang Kristen yang menjadi mu'alaf, couplingnya akan diisi oleh orang-orang kafir. Begitu juga orang Muslim yang murtad, couplingnya di surga akan diisi oleh orang-orang yang mu'alaf. Apa yang menjadikan acuan itu? Al-Quran. Diterangkan dalam Al-Quran, waliman khafa maqama rabbihi jannatain. Dan bagi siapa yang takut kepada Allah. Bro Juma, kita lebih ke spesifik lagi pertanyaannya, jangan lari kemana-mana. Karena ini sudah lari kemana-mana pertanyaannya, gitu. Ini bukan Kembali ke pertanyaan tadi aja. Saya meluruskan kebutaan saudara Herdi yang mengatakan Islam menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai penebusan. Begini Bro Kalau Juma, berat, jadi kan ya tadi kalau kan berat materinya kita pembahasannya kembalikan kan ke poinnya. begini, tadi kan pembahasannya tentang dosa ya. Dosa itu seperti apa dan kenapa dosa diwariskan gitu. Jangan lari kemana-mana yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Malikel tadi gitu. Loh, Jadi gimana kita Bang ini? lebih kepada yang tadi masalah dosa tadi gitu. Nah ini Nah, saya mau Malik tadi membantu. bahas apa tadi? Saudara Malik tadi bahas dosa atau apa tadi? Penebusan atau dosa tadi? Saya tanya dulu. Tadi kan yang dibahas kan masalah dosa ya. Dosa Yang mana? dari Bang Malikel Dari tadi. mana? Dosa yang mana? Tadi kan udah Yang dia dijelaskan bahas. tadi di pengkhotbah tadi itu Nah, dalam ini- kitab pengkhotbah. Inilah yang saya Yang bahas. larinya dibilang coupling ngebuat yang pintu buat yang Kristen, yang Islam, jangan lari Loh, tadi kemana-mana. dia bahas Jadi, hadis loh Bang. Tadi dia bahas hadis loh. Hadis Iya, tapi Muslim kan tadi- 4937 kalau nggak salah tadi dia bahas. Terkait dengan orang Yahudi dan Nasrani itu menjadi penebus nanti di neraka. Nah, saya jawab kan, saya punya hak jawab kan. Karena kalau kita membahas tentang Iya. dosa Adam, Oke lah, Juru Selamat izinkan dulu Lai Juma ini nanti baru Iya. Billy nanti menanggapin ya. Ya, baru nanti neplos selanjutnya ya. Oke, begitu aja ini urutannya. Pastor Ben, Gimana? Ben, karena yang kita tanya ini nggak ada gitu loh apa yang ditanya gitu. Karena yang dibahas tadi itu masalah penjelasan yang tadi dari Abang Malikel tadi jelaskan gitu kan. Iya, jadi maksudnya Jadi, beliau, udah maksudnya Gurunda Juma biar dia mengcounter dulu pernyataan itu tadi, nanti lalu dia buat satu pertanyaan baru nanti Billy akan menjawab. Silakan. ya, Lai jadi Juma. kan tadi dituduh umat Islam itu menjadikan Yahudi Nasara sebagai penebus. Sedangkan Nasrani itu memang
tempatnya orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Jadi memang orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. La yuqda alaihim fayamutu wa la yakhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzil kull kafur. Setiap orang kafir itu ditempatkan di neraka dengan pembalasan yang kekal. Itu satu. Kedua, orang-orang yang beriman itu justru tempatnya di surga. Jadi sudah ditentukan qala dakhulu fi umami kad khalat min qablikum minal jinni wal ins finnar, itu masuk ke dalam neraka, golongan orang-orang yang kemudian kufur terhadap Allah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Kalau orang yang beriman dikatakan waliman khafa maqama rabbih jannatain, dia mendapatkan 2 surga. Nah, orang-orang yang kafir mendapatkan 2 neraka. Itu diterangkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi tidak ada itu Yahudi dijadikan sebagai penebusan, tidak ada. Memang mereka menggantikan, mengambil kapling-kapling yang sudah disiapkan di neraka itu. Makanya mereka mendapatkan 2 kali lipat dia mendapatkan. Seperti itu, Bang. Jadi saya jangan dikatakan lain bahasan yang enggak. Nah, sekarang masuk ke dosa waris. Di Islam diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menerima tobat Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Jadi tidak ada dosa waris. Kalau dikatakan oleh saudara Herdi tadi yang diwariskan itu adalah tabiat seperti ini, seperti itu bukan warisan dari Adam. Manusia memang dicipta serupa dengan apa yang ada di dalam skenario Allah. Fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Jadi yang sempurna itu bukan cuma Adam. Manusia-manusia lainnya juga dicipta dalam bentukan sempurna. Jadi ada fitrah di dalam diri manusia, tahu baik dan buruk, baik dan jahat. Itu diciptakan manusia dengan akal. Nah, sedangkan kalau yang dikatakan Herdi, yang diwariskan itu bukan seperti harta warisan, tetapi yang diwariskan itu adalah tabiat. Loh, tabiat kita ini bukan diwariskan. Tabiat kita ini memang sudah tabiat manusia, yang setiap manusia memiliki tabiat itu. Makanya di awal saya katakan, dosa apa yang ditebus Yesus, sementara Adam menurut Bible belum mengetahui baik dan jahat. Seorang yang tidak tahu baik dan jahat itu diindikasikan sama seperti orang gila. Akalnya belum berfungsi. Ketika kemudian akalnya tidak berfungsi, lalu melakukan satu pelanggaran menurut hukum orang normal, itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Contoh misalnya orang gila membunuh, nggak ada hukum bagi mereka. Kenapa? Orang gila nggak tahu baik dan jahat. Adam belum makan buah ilmu baik dan jahat. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran, itu tidak boleh dihukumi dosa. Kalaupun dihukumi dosa, kitab Kejadian menceritakan dia diberkati dan keturunannya diberkati. Jadi nggak ada dosa. Oke, Guru. Nah, karena itu muncul pertanyaan, dosa apa yang ditebus Yesus? Baik, gitu, Bang. Gurunda. Silakan. Oke. Izinkan Bang Billy, silakan. Monitor Billy. Mari, monggo sobat. Tadi beliau membantah tentang dosa warisan. Coba Anda jelaskan dalam perspektif Islam ya, Quran itu sah-sah saja. Bagaimana dalam perspektif kekristenan, kita dengarkan. Ya, monggo Billy. Monitor Billy. Tes. Ya, boleh. Tes. Kedengaran? Jelas. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, kalau dikatakan tidak ada dosa warisan, ya, perbuatan Adam dan Hawa dia harus dikeluarkan dari sorga. Di dalam Al-Quran mengatakan Tuhan menerima tobat daripada Adam dan Hawa. Mana buktinya, bro? Tidak ada satu anak cucu Adam yang tinggal di sorga pada saat ini, tidak ada. Ya, perbuatan Adam dan Hawa, ya, di dalam Islam semuanya itu hidup di bumi. Loh, kenapa nggak balik di sorga? Apa yang diterima tobatnya kalau tidak ada dosa warisan? Ini harus dipahami juga ya. Jadi dosa warisan di dalam Alkitab itu apa? Perbuatan daripada Adam dan Hawa sampai maut itu menjalar kepada semua orang.
Itu yang harus dipahami dengan dosa warisan, bukan dosa perbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia. Nah, yang kamu juga perlu ketahui ya, kalau berbicara Taurat semua sudah kubilang, kau jangan bicara Taurat ya, kasihan Tuhan. Tuhanmu nanti kena lagi. Ya, kamu harus bedakan. Keluaran 21 ayat 24 itu bicara tentang mata ganti mata. Itu aturan sipil atau aturan untuk bangsa Israel. Keluaran 20 itu 10 hukum. Ya, itu berbicara tentang hukum moral. Kemudian, ya, di dalam kitab di dalam Keluaran 29 ayat 28 itu berbicara tentang hukum korban yang tidak diketahui oleh muslim sampai saat ini, tentang penghapusan dosa, bukan dipotong-potong untuk dibagi-bagi. Ya, itu yang harus kamu ganti. Ya, di dalam surat Al-Maidah 45 jelas. Mana ya? Ku baca dulu surat Al-Maidah 45. Mana ini? Ini hanya ini pengetahuan Tuhan tentang Taurat, bukan itu. Nanti kalau dibaca dibaca orang Yahudi, dia akan diketawai nanti ini. Aduh. Nah, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisasnya, balasannya yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang salim. Nah, ini pengetahuan Allah tentang hukum Taurat. Bukan itu semua. Ini kalau dibaca orang Yahudi ketawa mereka, loh kok kenapa yang dibicarakan Taurat Musa ini? Ini Taurat sipil, ini aturan sipil ini. Ini harus dipahami. Jadi harus dibedakan. Makanya kan saya sering tanya, bisa nggak kalian jelaskan apa arti Taurat, apa arti Sabur, apa arti Injil? Jangan ngomong kami beriman pada kitab Taurat, kitab Sabur, kitab Injil, tapi nggak tahu artinya. Yang kalian maknai kata Taurat itu artinya kitab. Berbunyi Taurat itu artinya kitab. Berbunyi Sabur itu artinya kitab. Berbunyi Injil artinya kitab. Bukan begitu. Kalian harus paham arti dan substansinya Taurat. Sabur substansinya apa. Sesuaikan dengan isinya. Itu yang harus dipahami. Semoga kamu belajar lagi itu. Semua. Oke, lanjut. Iya, lanjut. Saya secara manual saya bikin 4 menit ya. Masih kurang si Billy tadi berapa menit lagi. Lanjutlah, Neplos silakan. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Pesben. Baik. Jadi sebenarnya begini ya, saya berusaha untuk tidak terlalu jauh, padahal yang mendasar saja mungkin kita belum ada penyelesaian ya secara spesifik, bahwa sebenarnya kalau dikatakan bahwa tadi ya salah satu teman kita yaitu Malikil menyampaikan Adam itu atau kita sebagai keturunan Adam memiliki pengetahuan yang baik ataupun yang buruk, yang baik ataupun yang jahat disebabkan karena Adam telah memakan pengetahuan sehingga dia memiliki pengetahuan tentang itu. Saya kira itu betul-betul fatal. Kenapa? Perhatikan ya. Kalau memang sejak awal Adam tidak memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka tidak mungkin dia makan buah itu. Tidak mungkin. Karena dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Itu sudah jelas. Tidak akan mungkin dia makan buah itu. Kan begitu ya? Itu konsekuensi yang sangat-sangat logis. Lalu kemudian dikatakan bahwa maka jatuhlah Adam ke dalam dosa, yang mana upah dosa adalah maut. Kan ini dalam perspektif Kristen, bahwa yang dimaksud dengan dosa adalah terputusnya hubungan insani, hubungan manusia dengan ilahi atau Tuhannya, sehingga manusia tidak kekal. Kan begitu ya? Sehingga manusia tidak kekal. Maka definisi dosa dalam perspektif Kristen adalah maut, yaitu kematian. Sehingga kita anak keturunannya itu bisa mati. Kan itu kemudian sebenarnya dalam sudut pandang kekristenan. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya kalau kita amati lagi lebih jauh, bahwa kalau dikatakan tidak ada satu manusia pun yang mampu ya menjalankan Taurat secara sempurna melainkan Yesus. Lalu untuk apa nabi-nabi terdahulu diutus oleh Tuhan? Untuk apa? Tujuannya itu dulu. Untuk apa? Oh, memang tidak ada yang bisa menjalankan hukum Taurat.
Satu itu. Yang kedua, bagaimana justru di dalam Alkitab ada orang-orang yang diberkati oleh Tuhannya, ada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhannya pra Yesus Kristus, bahkan sebelum ada Yesus Kristus ataupun sebelum Yesus mati terkutuk di tiang salib. Galatia 3:13. Jauh sebelum itu. Bahkan sudah ada berita-berita tentang itu. Dan kalau kita melihat juga narasi yang dibangun oleh nabi-nabi terdahulu, utusan-utusan Tuhan terdahulu, sepertinya tidak begitu spesifik menegaskan bahwa semua manusia itu jatuh ke dalam dosa, bahwa memiliki dosa yang diwariskan oleh Adam. Tidak ada narasi yang jelas, tidak ada seperti itu. Bahkan di dalam Galatia 3:13, Yesus mati itu bukan menebus dosa maut, tidak ada juga dosa maut di situ. Lalu kemudian kenapa ini dikait-kaitkan? Nah, sebenarnya ini kurang bisa ya dikatakan sejalan. Justru makanya Al-Qur'anul Karim itu sejalan sebenarnya dengan apa yang diimani oleh Yahudi. Sebenarnya kan begitu. Sejalan dia. Tetapi kalau lalu dibandingkan dengan apa yang tertuang di dalam Injil kanonik ya, dalam perspektif kekristenan, kok sepertinya bertentangan sekali ini ya. Ini bertentangan sekali. Saya pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Malikil ya. Ini lucu sekali ini. Saya ingat betul dan mungkin teman-teman di sini juga sempat mengingat bahwa sebelum Adam memakan buah pengetahuan, dahulunya makhluk hidup itu tentram hidupnya. Tidak ada kekacauan. Termasuk hewan. Hewan itu tidak ada satupun yang memakan daging, tidak ada. Semuanya makan rumput. Disebabkan karena Adam memakan buah pengetahuan, maka seisi bumi ini menjadi kacau, termasuk hewan. Akhirnya hewan menjadi karnivor, memakan sesamanya, sebangsanya, kan begitu ya. Nah, yang tidak masuk akal adalah Adam yang memakan pengetahuan, lalu kemudian dosa waris jatuh kepada anak keturunannya. Lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk selain Adam? Ini kenapa bisa terkena juga? Oke, Ini kenapa bisa selesai. terkena juga? Apa hubungan dan kaitannya? Kan nanti coba silakan dijawab ya. Iya. Terima kasih. Ya, silakan Bro Billy. Oke, saya jawab. Tadi Neflos katakan tidak ada yang tidak ada yang mampu bisa menjalankan Taurat. Neflos, saya sudah katakan jangan bicara Taurat dengan saya. Kamu tahu apa tentang Taurat? Kamu tidak tahu pembedaan Taurat. Taurat sipil, Taurat mana? Nggak ada di dalam kitab Taurat, dalam kitab Quran kamu. Penjelasannya dalam Al-Maidah 45 sudah jelas. Yang diketahui Tuhan kamu adalah Taurat yang sipil untuk bangsa Israel. Karena dulu Allah itulah yang memimpin bangsa Israel sebagai apa? Sebagai pemerintahannya. Allah yang pimpin langsung kepada bangsa Israel. Makanya diturunkanlah Taurat yang merujuk kepada aturan-aturan sipil. Ya, itu yang dipahami oleh Tuhan kamu. Ya. Itu di dalam kitab Kejadian 21 itu. Kamu harus paham itu. Kemudian tidak ada Neflos. Yesus terkutuk di kayu salib. Di mana ayatnya Neflos? Kalian kalau ngomong yang benar lah. Jangan demi membela agama membawa kebohongan dan dusta. Tidak baik. Di mana Yesus mati terkutuk? Galatia Ayat mana? 3:13. Galatia 3:13. Oke, kita buka Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tidak ada kata terkutuk sini. Yesus terkutuk. Lanjutkan, terkutuklah yang Baca mati di tiang. lanjut. Karena Terkutuklah. oke. Lanjutkan. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bukan Yesus yang terkutuk. Kalau kamu mengatakan Yesus terkutuk, otomatis saya akan bilang kamu tidak bisa membaca dengan benar. Tidak ada di sini dikatakan Yesus terkutuk. Neflos, sekali lagi ku bilang, jangan membawa agama ajaran Islam dengan dusta dan kebohongan dengan mulut yang najis. Jangan Neflos. Cerdaskan umat-umat kamu, ya. Di dalam jelas Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Saya kasih tahu. Akibat pelanggaran manusia, akibat pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden, manusia hidup di dalam kutuk, yaitu maut, itu kematian abadi. Tetapi dengan darah Yesus itu yang menebus kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian di dalam kutukan. Kalian diciptakan dalam kematian. Segala yang hidup akan mati. Bagaimana Anda mengatakan Allah itu Maha Kasih jika Dia menciptakan kalian dalam dunia kematian?
Di mana maha kasihnya? Renungkanlah semua. Tetapi Allah kami pantas dikatakan Allah maha kasih karena pelanggaran Adam dan Hawa. Dia mau memberikan nyawanya, yaitu darah, untuk bisa memperoleh ciptaannya hidup yang kekal, untuk bisa memiliki keselamatan. Amin. Selesai. Ya, baik. Pastor, izin saya boleh menambahkan sedikit aja. Langsung timer aja ya. Boleh, Pastor, nggak apa-apa. Ya, Oke, ya. jadi memang yang saya mau tambahkan di sini soal perihal dosa, tadi sudah dijelaskan juga sama Bang Malikil bahwa itu adalah DNA-nya. Bukannya kita itu langsung semuanya dari keturunan dari Adam itu langsung berdosa dan mati. Enggak, tapi DNA itu secara biologis itu ya. Dan itu sampai kepada kita sekarang ini dari Adam sampai sekarang. Nah, untuk yang masalah tadi soal hukum Taurat itu memang dibuat untuk kita mengikuti dan mentaati perintah Tuhan. Tapi pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kasih karunia itu sudah Tuhan kasih kepada kita. Ya, kita sudah menerima kasih karunia. Kasih karunia itu adalah keselamatan yang tadi Bang Billy sudah sampaikan tadi itu, bahwa kita sudah menerima penebusan, darah Yesus mati buat kita, menebus kita yang berdosa. Itu jelas ada di Alkitab. Mungkin nanti pastor bisa tambahkan yang untuk lebih jelasnya kita ini menerima kasih karunia itu. Mungkin itu aja, pastor. Terima kasih. Iya lah, ya gimana ini ya? Oke. Ya tambahan aja ya, boleh ditanggapi Bang Juma. Lanjut. Ya, oke, baik. Saya tergelitik tadi, Saudara Billy ya. Iya. Anda mengatakan kenapa keturunan Adam itu tidak kembali ke surga? Anda belajar tidak? Kejadian 1 nomor 26, sebelum Adam dicipta, dia memang dirancang untuk mengisi bumi. Catat itu. Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Sudah berapa kali datanya? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah fil ardi. Fil ardi artinya di bumi. Adam menurut Quran, menurut perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, Adam dicipta untuk mengisi bumi, bukan di surga. Adapun nanti di surga, setelah manusia itu suci di atas muka bumi dalam kehidupannya, baru kembali ke surga. Makanya ada yang kembali ke surga karena kesuciannya, ada yang ke neraka karena kekufurannya. Ya, kalau Anda mengatakan ada suara gresek. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya jangan berbicara tentang Taurat, kenapa kami tidak bisa berbicara mengenai Taurat? Taurat diterangkan dalam Al-Quran, wa ma qadarullahu haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai' kul man anzalal kitab allatina ja'a bihi Musa nura wa huda linnasi taj'alunaha qaratis. Kami perlu berbicara mengenai Taurat karena Taurat menceritakan dikatakan bahwasanya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, dan itu terbukti hari ini. Ya, kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan, terbukti pada hari ini. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak kau ketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah wahai Muhammad, Allah satu-satunya yang menurunkan. Kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ini Al-Quran bercerita tentang ketetapannya yang datang kepada Nabi Musa. Yang bahaya itu Anda tidak ada hubungannya dengan kitab Torah, tapi mengambil kitab Septuaginta masuk menempel di dalam perjanjian baru. Anda lah yang tidak cocok menggunakan kitabnya Nabi Musa. Oke, itu yang pertama. Kemudian ketika saudara mengatakan mana dalilnya Yesus itu terkutuk, ini saya geli ya mendengarkan itu. Saya bacakan kepada saudara ya, di dalam pengajarannya kitabnya Nabi Musa. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, tetapi harus engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk, sebab seorang yang digantung terkutuk
Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi pusakamu. Apakah Yesus itu diturunkan sebelum Sabat datang? Yes. Kenapa? Karena dia terkutuk. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Siapa bilang Yesus itu tidak terkutuk? Dia terkutuk. Apa alasannya? Karena dia membatalkan semua perintah Tuhan. Kalau diukur-ukur nih ya, saudara Bilia, camkan baik-baik. Kalau diukur dari pernyataan Tuhan di perjanjian lama, maka Yesus, mohon maaf, maka Yesuslah orang yang paling tinggal di neraka paling bawah. Kenapa? Karena dia dikatakan dengan matinya dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Apa hukuman bagi orang yang membatalkan hukum Taurat? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Anda tidak melakukan hukum Taurat lagi. Kenapa? Karena Yesus yang menjadi tamengnya. Makanya dia harus masuk ke neraka. Harus, wajib. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 49. Orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi yang tidak mengenal hukum Taurat, yang tidak melakukan Taurat itu terkutuk. Yesus terkutuk. Pahami itu. Oke. Siap. Monitor Billy siap? Oke. Saya jelasin sedikit. Iya, oke. Oke. Cuma sudah berulang-ulang kali, mau kamu, mau Al-Quran, mau 1000 hadis tidak pernah menjelaskan arti Taurat. Kalian tidak paham Taurat dan kalian tertipu pada apa? Kata hukum Taurat. Tidak ada kata Taurat di dalam apa? Di dalam perjanjian. Tidak ada kata hukum Taurat di dalam perjanjian baru, dalam terjemahan asli. Tertipu enggak? Umat terjemahan enggak? Karena di dalam perjanjian baru hanya dikenal hukum Musa dan Torah, artinya merujuk kepada hukum Allah. Makanya saya bilang, kalian enggak paham. Kalian tidak tahu apa arti perjanjian lama dengan perjanjian baru, bro. Perjanjian lama itu perjanjian antara Tuhan dan para nabi, salah satunya dengan Musa dengan darah binatang. Tetapi di dalam perjanjian baru itu digenapi dengan darah Yesus dalam Lukas 22 ayat 20. Ya, itu dengan darah Yesus Kristus. Makanya gue bilang, kalian bicara Taurat dengan saya, salah orang, bro. Yang pertama, kamu nggak paham mana aturan sipil, aturan upacara, aturan moral itu di dalam pemahaman bangsa Israel itu Torah. Kamu nggak tahu, orang Arab tidak tahu, bahkan pemahaman bangsa Arab pun tidak tahu, Islam tidak tahu loh. Makanya saya minta jelaskan, sebutkan arti Taurat. Gak ada sampai detik ini. Sudah berpuluh-puluh tahun saya tanya kepada dunia, sebutkan arti Taurat kepada Muslim, gak ada yang bisa jawab, bro, gak ada. Islam nggak bisa jawab itu, ya. Kemudian kamu mengatakan yang terkutuk di kali salib, Galatia 3 ayat 13, ya. Harusnya orang yang berdosa itu yang terkutuk, tetapi Yesus menanggung kutuk untuk bisa menyelamatkan kita. Yesus tidak terkutuk di kayu salib, tapi menanggung kutuk. Ya, saya tantang semua kalian untuk bisa menjawab apa arti Taurat menurut hadis dan menurut Al-Quran. Jika tidak, berarti kalian tidak bisa pertanggungjawabkan bahwa Allah Tuhan kamu berbicara sesuatu yang dia tidak paham. Saya minta dalil Taurat itu apa? Karena Taurat itu Tuhan tidak pernah membuat, ya, menamai kitab Taurat. Tidak ada. Tuhan tidak pernah menamai kitab itu diturunkan. Yang kedua, tidak ada kitab yang turun dari langit ke debu. Tidak. Kitab dalam bahasa Ibrani, kitab artinya tulisan. Jadi kitab itu tulisan, bro. Di mana disampaikan oleh Tuhan, ditulis oleh Musa. Apa yang dia dengar dari Tuhan. Kemudian apa yang menjadi pengalaman hidupnya, apa yang dia saksikan tentang kebesaran Tuhan ditulis, ya. Makanya kamu harus tahu apa arti kitab itu. Kitab itu nggak turun. Karena kalian bingung ketika dikatakan diturunkan kitab apa. Kalian akan bilang kitab itu wahyu, kitab itu firman. Kalian nggak paham arti kitab. Sekarang saya tantang, sebutkan arti Taurat dulu. Ya, menurut Al-Quran, menurut hadis, apa arti Taurat? Dan jabarkan Taurat itu supaya kamu pertanggungjawabkan bahwa Yesus yang paling berdosa. Jika tidak, Allah Subhanahu wa taala ngawur dalam berbicara Taurat. Saya minta pertanggungjawaban Anda. Oke? Tunjukkan kepada netizen bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuatu yang dia pahami. Sebutkan arti Taurat di dalam kitab, di dalam Al-Quran dan dalam hadis.
kamu nggak bisa jelaskan, berarti dia berbicara sesuatu yang dia tidak pahami. Silakan. Iya, puji Tuhan. Sebentar teman-teman semua, sejauh ini masih kondusif tapi temperaturnya sudah mulai naik. Jadi tolong narasi-narasi yang berkata menghina ya, menghina, jadi tolong itu dinarasikan. Saya percaya kita ini semua orang cerdas ya. Narasumber Billy, Neplos dan Bang Juma. Kenapa saya bilang cerdas? Ketika beliau diskusi dengan saya sopan dan santun, penuh dengan kasih, dan saya berharap jadi ini seolah-olah 2 lawan 1 ya. Saya host nanti nggak netral kalau saya ikut di dalamnya ya. Oke, jadi kita ini aja ya. Mungkin kalau kita perlebar lagi nih kemana-mana nanti. Jadi mari kita simpulkan aja ya, saya rasa ya. Teman-teman ya, bagaimanapun karena terminologi yang berbeda ya, sudut pandang yang berbeda, kitab yang berbeda, jadi kalaupun kita nanti akan paksakan jadi sama, mungkin tidak akan ketemu. Tapi yang jelas kita adalah makhluk pencari Tuhan yang ingin menemukan kebenaran, yang ingin menemukan surga. Kita pencari surga dengan apa? Dengan melalui agama kita, dengan semua nabi-nabi kita. Oleh sebab itu kawan-kawan, mari saudara berikanlah suatu closing statement. Bagaimana keselamatan yang abadi itu, keselamatan yang hakiki itu bisa kita peroleh dalam perspektif agama kita masing-masing, dalam kitab kita masing-masing. Mungkin ini kita elaborasi lah, kita pertajam di dalam 10 menit ya terakhir ini. Mari saya berikan, kalau kita nanti terus kita perbincangan tidak akan habis-habis ya. Saudara, gini-gini dari dulu, mau dari tahun 2000 saya berdebat begini-begini saja, nggak ada yang hal yang berkembang ya. Boleh saudara-saudaraku yang kekasih, saya berikan closing statement aja dalam 10 menit terakhir ini. Kita 15 menit ya, 55 menit nanti saya berikan supaya kita menarasikan bagaimanapun intinya adalah keselamatan kita sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 9. Akhir daripada iman kamu adalah keselamatan jiwa kamu dalam perspektif Kristen ya. Lalu dalam perspektif Muslim bagaimana kawan-kawan? Tolong dipaparkan sekaligus kita share agama kita di sini. Kami Kristen juga PI penginjilan, dan saudara di dalam perspektif Islam memberitakan itu konsep di dalam iman, keselamatan di dalam Muslim. Saya silakan kepada Neplos ya, silakan kawan, silakan, monggo. Ya, terima kasih Pak Esben. Sebenarnya saya kira belum tepat ya kalau kita sudah closing, karena masih ada pembahasan yang masih gantung. Panjang. Tapi tidak apa-apa, saya hargai. Ya begitu-begitu saja. Nah, saya hanya mau iya, siap, tidak ada masalah. Siap, ya, siap ya. 5 menit ya. Saya hanya mau ya, menekankan kepada Billy. Sebentar kawan. Ya, siap, saya kasih timer ya. dulu. Ya, oke. 5 menit ya. Siap, ya, siap, oke. siap. Next. Ya, baik. Siap. Ya, izin Sensei. Saya hanya mau menegaskan kepada Billy bahwa terimalah dan imanilah apa yang tertulis dan apa yang diberitakan. Sesuai dengan apa tadi yang tertulis di dalam Galatia 3:13, bahwa di situ ada tulisan Kristus. Ya, kamu tidak bisa menghindar. Kamu hapus dulu tulisan Kristus ini, baru harapan kamu tercapai, begitu loh ya. Tertulis di sini jelas, saya ulang lagi ya. Kristus artinya Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pastor Ben, dengan ini bukan menjadi kutuk, berdasarkan sebab ada tertulis. dari Ini bagaimana? Kok dipotong terus ini? Sebentar. Kenapa juru selamat saya? Ya, sebab tadi kan sampaikan Ya, tadi di-pause dulu, berdasarkan di-pause. dari keyakinan atau kepercayaan dari masing-masing agama. Ya, di-pause. Kenapa Ini udah di pause. Enggak, ini closing statement kawan. Jadi 5 menit terakhir. Closing ini, closing. Nggak perlu sampai disampaikan tadi tentang jelaskan sama Bang Billy. Jadi kan apa yang sudah menjadi yang tadi dibilang Ya, tidak ada masalah, supaya lebih diingat lagi kan harusnya. Halo, nanti bisa di counter sama Billy, bisa di ini nanti ya, di closing statement beliau. Oke ya, tenang aja ya, juru selamat adalah Yesus. lanjut. Oke. Jadi itu. Lalu kemudian ketika bicara bahwa
seolah-olah hukum Taurat itu secara tidak langsung dibatalkan, lalu yang hidup adalah hukum kasih karunia. Harus juga dicatat dan perlu diingat, lalu kemudian diimani, dan ini tidak bisa dihilangkan. Matius 5 ayat 18. Apa tertulis di situ? Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi belum lenyap, bukan sebelum Yesus digantung, tetapi sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Artinya hukum kasih karunia pun kalau mau itu hidup dan berjalan, dia harus sejalan dengan hukum Taurat. Lakukan apa yang tertulis di dalam perintah-perintah Tuhan yang tertuang dalam hukum Taurat, ya. Sebelum semuanya terjadi. Terjadi ini apa? Bukan penyaliban, tetapi sebelum langit dan bumi lenyap. Maka kalau kita merujuk dalam perspektif Islam, sesungguhnya Islam itu sejalan. Kalau kita melihat misalnya salah satu ibadah dari umat-umat Yahudi, ada yang disebut dengan Sakharit bin Khadan Ma'arif, ibadah-ibadah siang, ibadah-ibadah pagi, ibadah-ibadah sore, ini masih sejalan. Sebagaimana misalnya tertuang di dalam surah Hud ayat 114, dan dirikanlah solat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ini sejalan. Lalu kemudian dengan 10 perintah Tuhan untuk menyembah Tuhan yang satu saja di dalam surah Al-Isra ayat 23. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Sejalan. Surah Al-An'am ayat 151. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap orang tuamu. Ini sejalan dalam perspektif Islam. Tapi kalau kita bercermin dalam perspektif hukum kasih karunia ini, semua hukum-hukum yang telah dibawa oleh nabi-nabi atau utusan-utusan Tuhan terdahulu batal secara tidak langsung. Dan ini luar biasa, ya, menjadikan alat Tuhannya sebagai alat, ya, kematian Tuhannya sebagai alat untuk membatalkan hukum-hukum yang berat itu. Mungkin salah satunya bersunat. Kalau dikatakan bahwa bersunat itu adalah ikatan perjanjian antara manusia dan Tuhan, saya kira perspektif sunat mungkin dalam umat Yahudi berbeda juga. Tentu itu ritual yang dilakukan, ya. Itu dia. Dan Islam masih sejalan, begitu loh. Dan ini fakta yang tidak bisa dihindari. Maka saya melihat bahwa hukum kasih karunia ini adalah hukum yang kemudian dihadirkan oleh orang-orang setelah Yesus, di mana Yesus sendiri tidak pernah berkata demikian. Tidak pernah berkata demikian bahwa batallah hukum Taurat. Tidak ada Yesus berkata demikian. Bagaimana selalu di dalam Alkitab itu nabi-nabi atau utusan-utusan terdahulu telah berdosa. Lalu kemudian bagaimana ketika Tuhan Anda memberkati, bahkan memberkati Adam serta keturunannya, seperti apa yang disampaikan oleh Gurunda Zuma. Itu bentuk bukti. Itu bukti yang tidak bisa dibantah, ya. Jadi jangan dikatakan bahwa di dalam perspektif Islam tidak mengerti dan tidak mengetahui nilai-nilai yang tertuang di dalam hukum Taurat. Yang perlu Anda catat bahwa hanya Islamlah yang sejalan dengan hukum Taurat. Itu jelas sekali, sejalan dia. Ya, masih ada linier. Tetapi kalau dalam perspektif kekristenan ini bertolak belakang semua. Ya, itu mungkin barangkali closing dari saya. Terima kasih. Saya tidak perlu lama-lama lah, ya. Iya, masih ada 13 detik lagi. Ya. Oke, baik Gurunda Juma, boleh nanti Billy nanti juga saya tambahkan ya sebagai closing statement nanti supaya agak adil, 2 dari Muslim, 2 dari Kristen. Silakan Gurunda. Baik. Ya. Jadi saudara Billy ini selalu, apa definisi Taurat menurut Al-Quran? Kalau saya tanya apa definisi Taurat menurut Bible, menurut Perjanjian Baru, ada nggak definisinya? Itu nggak ada, ya, cuman pengertian. Nah, Al-Quran berbicara Taurat itu sudah sangat jelas sekali tuh. Apa yang dikatakan tentang Al-Quran? Kul man anzalal kitab alladziina jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Taurat itu cahaya dan petunjuk bagi manusia. Apa itu? Aturan. Itu aturan. Dan lagi-lagi di kitab kalian itu, saudara Billy, itu tertulis Taurat, bukan Torah.
Jadi ikut ke Al-Quran dia, kitab kamu itu. Kalau Injil, apa Injil? Injil itu adalah hikmat, keterangan. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Oke? Injil itu hikmah. Definisi kata Injilnya, arti dari kata perkata Injil itu adalah isim alam. Nah, sama seperti suma. Apa itu suma? Suma itu adalah nama sesuatu. Injil itu adalah nama sesuatu. Kalau dikatakan Injil itu adalah kabar gembira, maka itu evangelion. Itu beda dengan Injil. Evangelion itu kabar gembira. Kalau Injil isim alam, penamaan terhadap satu objek. Sebuah nama tidak mesti ada artinya. Itu yang perlu saudara pahami, ya. Nah, kalau saya minta dalam kitab saudara, apa itu Taurat menurut definisi Perjanjian Baru, Anda tidak akan bisa menemukan di dalam kitab saudara. Yang ada Taurat itu adalah sengat maut. Taurat itu adalah penyebab dosa. Itu dalam kitab saudara. Bahkan dikatakan di dalam kitab saudara, Taurat itu adalah sampah. Kalau Anda keberatan, nanti saya tunjukkan dalilnya. Kemudian terkait dosa waris, ada hal lucu di sini. Adam kemudian menyalurkan DNA dosa. Ini ajaran siapa? Kitab Kejadian 3 nomor 13, penyebab dosa adalah iblis, bukan Hawa, bukan Adam. 1 Yohanes 3 nomor 8, penyebab dosa adalah iblis. Akan tetapi pendiri agama Kristen Bapak Paulus mengajarkan penyebab dosa itu adalah Adam. Roma 5 nomor 12. Ketika Paulus mengatakan bahwa penyebab dosa itu adalah Adam, iblis melenggang, iblis tepuk tangan, iblis merdeka, iblis bebas. Adamlah yang difitnah oleh Paulus. Sementara Kejadian 3 nomor 13, yang menyebabkan dosa itu adalah iblis, bukan Adam. Adam cuman korban, Hawa cuman korban. Jadi yang ditebus Yesus di atas tiang salib itu bukan Adam, bukan Hawa, apalagi dosanya bukan, tapi iblis. Karena penyebab dosa itu adalah iblis. Tanpa iblis Adam Hawa nggak berdosa. Ditebus. Maka yang ditebus Yesus di atas tiang salib itu adalah pelanggaran iblis yang menyesatkan Adam. Catat itu, saudara. Billy. Lalu kemudian Anda mengatakan saya tidak ngerti Perjanjian Lama, saya tidak ngerti Perjanjian Baru. Bung, yang menamai kitabnya Yahudi Perjanjian Lama adalah internal kalian, gereja. Demi apa? Demi untuk menorbitkan aturan-aturan yang diasaskan oleh catatan-catatan manusia. Apa itu? Perjanjian Baru. Itu bukan firman Tuhan. Dan boleh kita beradu argumen tentang itu. Ya. Anda mengatakan Perjanjian Lama kitabnya Yahudi, sementara yang Perjanjian Baru itu adalah justru kitabnya Yahudi. Baca Yeremia 31 nomor 33. Perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Bukan surah-surah Paulus, bukan kitab kanonik. Itu adalah versi gereja. Perjanjian baru menurut Tuhan adalah hukum Taurat. Catat itu. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Perjanjian baruku adalah aku akan memasukkan hukum Taurat. Bukan hukum perjanjian baru, bukan kitab kanonik dan surah-surah Paulus. Jadi catat supaya Anda itu bisa belajar dialog ke depannya, itu Anda bisa memberikan edukasi yang bermoral dan bernilai. Jadi ketika saya katakan kepada saudara-saudara, tidak ada dosa yang diwariskan kepada keturunan Adam, nggak ada. Tapi Allah menciptakan manusia itu sudah lengkap dengan akal syahwatnya, ya. Jadi potensi free will itu ada pada diri anak keturunan Adam. Demikian. Terima kasih. Gurunda, terima kasih. Cuma. Ya. Bang Billy gimana? Udah mantap? Siap? Nanti juga juru selamat bisa tambahkanlah dikit ya. Jadi 5 menit terakhir kasihlah adem ya. Bagaimana caranya merawat kebangsaan kita ini ya. Oke ya. Lanjut. 5 menit. Jadi kalau di kitab kami ada kitab Taurat, ada kata Taurat. Di dalam Al-Quran tidak bisa dibedakan namanya Taurat itu merujuk ke kitab Taurat. Kitab semua kalau menulis Taurat. Jadi mereka nggak tahu apa itu Taurat, nggak tahu mereka. Itu buktinya tidak ada kata Taurat yang berdiri sendiri. Yang ada selalu kalau ada kata Taurat di situ ada kitabnya.
Jadi mereka tahu Taurat itu judul kitab, seperti Al-Quran itu judul dari kitab Islam. Begitu, enggak lebih. Jadi kemudian mana mereka tahu tentang Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu serta berkata, inilah perjanjian diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan firman ini. Kemudian digenapi dengan Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Jadi Muslim tidak tahu tentang aturan Imamat 17 ayat 11. Ini aturan-aturan daripada bangsa Israel, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dan perantaran nyawa. Ya, makanya Yosef Afif telah mengatakan begini, lah firman Tuhan penebusmu yang telah membentuk engkau sejak dari dalam kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Ini harus dipahami tentang kata-kata Taurat. Kamu nggak mengerti sih. Ibrani 9 ayat 15, Kristus datang dengan perjanjian yang baru supaya semua orang yang diundang dapat datang dan untuk selamanya memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan Allah kepada mereka. Sebab Kristus mati membebaskan mereka dari hukum atas dosa yang mereka lakukan ketika mereka masih berada di bawah sistem yang lama. Itulah perjanjian baru yang kubacakan tadi, Suma. Semoga kamu mengerti. Tuhan kami Tuhan yang konsisten, bukan seperti Tuhanmu. Ya, di mana dia menulis kitab kemudian dihapus. Suara makin hilang, Bang Billy. Lanjut. Jadi Tuhan kami bukan seperti Tuhan yang lain. Suaranya pelan, suaranya. Kemudian dihapus, Halo, diganti dalam Billy monitor suaranya. tes. Ya, oke, lanjut. Lanjut. Hilang ya suaranya ya. Billy monitor. Billy monitor. Tunggu. Saya tusuk dulu headset. Ya, saya udah mute. Silakan. Oke. Kedengaran? Udah, lanjut. Jadi Tuhan kami itu berbeda dengan Tuhan kami berbeda dengan Tuhan yang lain, ya. Tuhan kami konsisten. Nah, berbeda dengan Tuhan yang lain, menurutkan kitabnya kemudian diganti. Itu dapat kamu buka dalam Al-Baqarah 2 ayat 106. Dia menulis kemudian dia hapus, digantikan lagi, nggak konsisten. Yang kedua, Allah kami jujur, katanya diberi ampun, beri tobat kepada Adam dan Hawa. Terbukti tidak ada anak cucu Adam yang kembali ke surga, pulang ke surga, tidak ada. Apanya yang diterima tobatnya, bro? Sekali lagi dipertanyakan, tobat apa? Katanya diberi tobat, buktinya nggak ada. Ya, itu yang saya ingin katakan kepada kamu. Yang kedua, soal 5 waktu, bro. Kamu harus melihat lagi ya, apa yang telah diajarkan oleh agama Zoroaster yang diturunkan kepada kalian. Ya, yang pertama malaikat pencabut nyawa, 5 waktu sama. Ada juga Zoroaster, itu agama yang ada di abad ketiga yang masuk ke Arab itu, Zoroaster. Itu yang kamu harus paham. Soal tauhid itu ajaran agama Sabi'in. Soal Injil kamu lihat dulu ya. Injil yang kedua itu ditulis agama Mani, Nabi Mani. Ya. Kemudian aksara Arab belum genap, dia sekarang seperti ini. Ya, sekitar 28 masih bunyi belasan, makanya Evangelion itu cuma diambil ngil, makanya ditulis dalam bahasa Arab Injil. Itu dalam bahasa Semit. Ya, buktinya di mana? Buktinya di kata Rasul. Di abad pertama sudah ada tempat beristirahatan Rasul Paulus yang namanya Gajian Rasul di Malta. Ya, jangan menghina Rasul Paulus karena gelarnya sudah kalian obatkan kepada nabi kalian. Karena Rasul Paulus lah yang mendukung lebih dulu, memikul gelar Rasul daripada nabi kamu di abad pertama. Itu kita bisa buktikan di Gajian Rasul. Itu yang sekiranya kamu harus paham. Jadi belajar dulu etimologi, akar bahasa, nanti baru kamu bisa cerdas. Kalau belum bisa. Masih banyak yang ingin aku sampaikan, tetapi saya sudah lupa yang banyaknya itu. Jangan terlalu panjang lain kali. Oke, terima kasih. Oke, kawan-kawan ya. Oh, terima kasih buat semua yang hadir ya di typing. Makasih Gurunda Juma. Terima kasih Neplos. Bagaimanapun ini adalah suatu diskusi terminologi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, tidak akan pernah dipuaskan semua, tidak akan pernah. Yang jelas kita sudah berusaha menarasikan inilah
agama kita inilah, kitab kita inilah, tokoh-tokoh kita sudah jelas kita kembalikan Tapi Pak kepada. Pesben kalau boleh tahu kenapa begitu cepat diakhiri ya? Saya tetap aja nanti mutar-mutarnya di sini. Kalau saya lihat mulai dari ya gitu-gitu saja gitu. Jadi oke, gini. Izin saya mau tambahkan boleh sedikit. Ya boleh gini sebentar. Saya pingin walau kita berdebat sengit, berdebat agak ini, cobalah kita narasi persaudaraan teman gitu. Ya gimana enaknya, saya juga ingin sebentar closing statement ya. Ya begitu itu udah 1 jam loh teman-teman semua, bukan sebentar ya. Oke, Saya satu silakan. kalimat boleh bang? Boleh nanti juru selamat silakan dulu, nanti saya kasih Bang Juma. Oke. Tapi bolehlah Baik. kalimat mempererat kebersamaan, merawat kebinekaan, merawat ya NKRI ya. Ya oke teman-teman, karena kita disaksikan banyak orang ini ya. Oke lanjut juru selamat silakan. Jangan lagi membuat sebuah polemik baru, tapi ada suatu kesimpulan yang disampaikan, silakan. Jangan mundur lagi ke belakang. Ya oke. Baik, saya mengambil kesimpulan bahwa keselamatan adalah mengikut Yesus. Amin. Ya, ini yang saya tekankan. Kenapa saya bilang mengikut Yesus? Karena Yesus itu adalah pengasih, Maha Penyayang. Dan pastinya sudah jelas di Alkitab ada. Dan saya bacakan ini dalam kutipan kitab Perjanjian Baru Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena hukum yang paling tinggi di kita, pengikut Kristus atau Kristen, itu adalah hukum kasih, bukan mengajarkan kita untuk membenci atau menghujat sana sini. Itulah dasar dari keselamatan itu, menjalankan buah-buah roh. Demikian Pastor, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya gimana? Iya, waduh. Memang ini artis kita ini Bang Juma ini hokinya tinggi ini. Gimana Bang Juma? Lanjut. Ya jangan terlalu lama-lama. Iya, baik. Ya. Jadi kalau tadi saudara Billy mengatakan bahwasanya kenapa kalau Adam itu sudah diterima tobatnya, kenapa tidak kembali ke surga, kata saudara Ya. Billy. Nah, pertanyaan yang sama kepada saudara Billy. Ketika Yesus mati sebagai tabeng di atas tiang salib menebus dosa Adam, kenapa Kristen tidak kembali ke surga sekarang? Saudara Billy bisa jawab saya? Udahlah, jangan dijawab lagi lah. Udah, nanti jadi polemiknya Ya panjang udah lagi. kalau gitu saya bilang aja, meow. Oke, thank you bang, thank you. Dibiarin. Udah Bi. Oke, silakan Iya, ya betul. close. Ya kasihlah ini statement Iya. yang menyegarkan lah. Ya sebenarnya gini sih Pak Pesben, sebenarnya saya suka begitu dengan pembawaan Pak Pesben. Tapi mungkin karena saya terlambat masuk mungkin ya. Nggak tahu saya dialog ini sudah berlangsung berapa jam ini Pak Pesben kalau boleh tahu Pak Pendeta? Baru 1 jam lah lebih. Ada 2 jam lah, 2 jam. Ada 2 jam ya. Ya jujur saja entah kenapa pikiran nakal saya mungkin Pak PSBN membuat satu analisis dalam tanda kutip. Tapi saya nggak tahu ya apakah pikiran saya benar atau tidak sehingga diambil keputusan supaya ini diselesaikan kan begitu. Saya juga nggak tahu. Cuman ya sudah, saya menghargai Pak PSBN saja. Iya. Betul. Kita ketika bicara soal negara kita itu tentu bersatu ya. Tapi kalau sudah bicara soal keimanan tentu kita bicara soal pribadi kan Iya, begitu. Nah betul. menurut saya memang iya dalam dialog itu ya tentu pasti ada pro kontra kan begitu. Bagaimana Iya. dalam hal ini kan kita berusaha untuk mentransaksikan apa yang kita percaya kan begitu kan. Nah tentu akan kembali lagi kepada diri kita mau mengimani atau tidak kan begitu. Itu aja. Jadi Pak PSBN maksud saya jangan terlalu khawatir. Memang dialog ini bahkan sebelum kita lahir ke bumi ya mungkin anak keturunan Adam itu sudah pernah berdebat gitu. Jangan-jangan kan anak dia yang pertama yang kedua dan ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat kan begitu. Nah ini tugas kita kan. Tugas Kristen ya penginjilan, tugas Islam ya berdakwah kan begitu. Bukan itu maksud menghujat saya gitu tadi, ya. di narasi closing statement itu harusnya apa sih yang membuat Islam itu tertarik, orang tertarik, apa yang membuat Kristen itu orang itu harus tertarik, itu maksud saya tadi. Jadi itu maunya saya. Oke, terima kasih Bill. Lanjut Bill, ada kata-kata yang enak lah. Ya. Monitor Bill. Yang enak ya Bill, yang enak ya itu udah diingatin loh itu kode itu Bill. Iya, saya sudah nggak masuk. Yang enak aja, bertobatlah dan cari Allah yang ada, Allah yang hidup yaitu Yesus Kristus. Amin.
Amin, amin. Dalam Puji perspektif Tuhan. Kristen, puji Haleluya. Tuhan. Amin. Iya, ya. Teman-temanku semua yang ada di Taiping, terima kasih buat pengikut-pengikut Gurunda dengan Neplos dan pengikut Billy dan saya pengikut Juru Selamat. Inilah dialog kita. Sampai kapanpun ketika kita tidak mengerti filosofi apa tentang Tugu Monas, bagaimanapun kita bicarakan, apa yang saudara tahu Tugu Monas itu filosofi dibangun oleh founding father kita adalah Alu dan Lumpang, di mana perlunya agraria itu, pertanian itu. Indonesia kita sedang dijajah dalam pertanian, kita kaya di dalam pertanian, di dalam kelautan, tapi kita benar-benar dijajah di dalam hal itu. Sebabnya saya bilang jadi filosofi ini harus mengerti. Tapi saya ingin membawa kita ke dalam suatu narasi bahwa kita adalah orang-orang makhluk pencari Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita menemukan Tuhan kita di dalam konsep keislaman adalah kita dapat hidayah, di dalam konsep kekristenan adalah kita dapat anugerah kasih karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kita di dalam persekutuan Kristen tidak perlu dibela. Dia adalah Tuhan yang berdaulat omnipresent selama-lamanya. Kekasih-kekasihku dalam Tuhan, ya di dalam Lukas 16 ayat 16 yang sering disalah mengerti, salah dipahami. Saya bacakan Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut dan memasukinya. Ini menjadi sebuah masalah sepanjang zaman, saudaraku. Dan kami sebagai Kristen sudah selesai bahwa di dalam Kristus tetelestai, Islam sudah selesai bahwa hukum Taurat, hukum para nabi sudah disempurnakan di dalam Kristus. Kalau perspektif yang lain di dalam Muslim ada, ya sah-sah saja, silahkan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah sesungguhnya satu, Esa, Shema Israel Adonai Elohenu. Adonai Elohenu Ehad. Dengarlah Israel bahwa Tuhan kita itu Esa. Demikian juga Tuhan Kristen, demikian juga agama Samawi yang tiga ini, agama Yahudi, Kristen dan Islam sebenarnya adalah agama Abraham yang ingin mencari penciptanya. Demikian dulu kawan-kawan, jumpa kita saat ini. Saya sangat diberkati, saya sangat dikuatkan oleh Pak Pesben, izin ya, Pak Pesben. silakan, silakan. Pak Pesben, itu di bawah ada sedikit kalimat penutup dari Gurunda Zuma, begitu penutup sebelum pamit gitu loh. Boleh nggak ya didengar ya? Monggo Gurunda, monggo. Silakan Sensei. Tapi Sensei. ya Siap, silakan siap. Gurunda, silakan Gurunda. Siap. Nggak enak ini rasanya. Siap Sensei. Oke, teman-teman. Jadi Wah, ini saudara Billy saya, udah bereaksi nih, Pastor Billy udah Ben, enak ini rasanya. Mungkin bisa Iya, mungkin bisa ke depannya kita dialog lagi secara baik gitu ya. Baik, Kata-kata penghujatan terhadap sesembahan itu dihilangkan aja boleh. gitu ya, Aduh, biar saya sangat bagaimanapun setuju. Saya kita sangat ini setuju. saudara, kita Iya, saudara. betul. Ya. Ini kalau Gurunda yang ngomong begini, Kami menjunjung tinggi ya, Taiping namanya yang di iman bawah gitu ya ini. kan. Begini kawan-kawan, saya ingin elaborasi perkataan Gurunda kita Juma. Di dalam kekristenan Paulus itu sudah rasul besar buat kami. Kami memohon jangan lagi dihujat di dalam perspektif Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Jangan lagi dihina, jangan lagi jangan sama kan. Ukuran yang kamu ukurkan kepada orang lain kan diukurkan kepadamu. Jadi bagus itu, karena Gurunda yang menyarankan itu, saya bilang Indonesia akan penuh damai dan sukacita. Haleluya. Iya. Amin, Oke. amin. Iya. Oke. Belum selesai tadi Pak Pesben. Bentar, tadi belum penutup. Nanti teman-teman ngamuk di bawah. Izin Pak Pesben, silakan Sensei. Sedikit saja. Terima kasih. Ini mengikuti permintaan yang di bawah. Silakan. Baik, Iya, boleh jadi dia. Gurunda ya. Iya. Jadi kalau misalnya ajaran kasih itu menjadi implementasi dalam merajut persaudaraan di negara kita ini, saya rasa itu sangat luar biasa. Iya, gitu ya. iya. Nah, mungkin ke depannya kita bisa menjelaskan apa sih kasih itu menurut Islam dan menurut Kristen kan gitu ya. Indah, Supaya boleh ini. teman-teman itu tidak hanya mengatakan kasih tapi implementasinya itu tidak terjabar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin begitu, Bang. Terima kasih untuk Terima kesempatan. kasih Gurunda, Ya, teman-teman di bawah, di Taiping di bawah. Terima kasih atas kebersamaan kalian semua ya. Neplos, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Terima oke, kasih. assalamualaikum. Terima kasih juga, Pastor. Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Iya.
Terima kasih Bang Zule. Bil Sensei, selesai Bil. Oke lah ya. Ya, Sensei mohon God bless bimbingannya ya. Sensei. Terima kasih ya Sensei. Iya, Siap iya. host. Terima kasih. Oke, Ya. oke, Adinda, Iya. barakallahu fikum. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan yang Maha Esa memberkati kita semua. Shalom, Terima shalom. kasih Pastor. Amin, Shalom. amin, amin, amin. Iya, shalom, shalom. Ya oke, saya izin pamit ya Pak Pesben ya. Terima Oke, kasih banyak Pak Pesben monggo, sekali lagi. sahabatku, monggo Ya, kawanku, siap. monggo temanku. Salam, Shalom, salam, shalom. siap, siap. Ya. Oke, saudara-saudara sekalian, sahabat dimanapun sahabat berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Masya Allah. Mudah-mudahan saudara saya masih kedengaran ya teman-teman. Nah, sengaja saya belum keluar dari sana. Kedengaran ya? Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Suara saya kedengaran nggak? Cek, cek. Suara saya kecil, kok bisa ya? Cek. Teman-teman, ini kita lihat ya. Terakhir saya katakan bahwasanya lihat saya ternyata komalnya tidak ditutup ya teman-teman. Sengaja saya bertahan karena alasannya tadi mau tutup karena tidak berbobot, katanya materinya itu aja. Ternyata komal tidak ditutup. Oke, jadi saya pamit dulu untuk sementara. Ya. Artinya apa? Artinya bahwasanya narasumber dari Kristen itu tidak bisa dijadikan sebagai apa? Tidak bisa diandalkan oleh Pak Pendeta ya. Si Billy itu tidak bisa diandalkan oleh Pak Pendeta sehingga dikatakan ya tutup aja gitu. Karena kelihatannya materinya berputar-putar. Karena Billy ya cuman kapasitasnya seperti itu. Harusnya Maliki itu tadi tinggal si Herdi itu tinggal tadi ya. Tapi karena si Herdi udah tahu bahwa materi ini berat, sehingga dia pun alasan pergi ya, ada tugas gitu ya kan. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang kemudian perlu dipahami di sini ya. Yang pertama terkait dengan dosa waris, itu kita sudah buktikan dari semalam dari seorang pendeta gereja Betani ya, seorang ibu pendeta Betani itu mengakui bahwa Adam sebelum makan buah ilmu pengetahuan dia tidak tahu baik buruk, dan itu sudah keok semalam. Nah, ini lagi ada pendeta Ben juga, dia mengatakan antara tahu baik buruk dan juga tidak tahu. Kata buruk itu diganti menjadi jahat karena katanya tidak sesuai gitu ya kan. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwasanya memang di dalam kitabnya mereka tidak ada dosa waris, itu nggak ada. Malah ada yang mengatakan itu DNA. Padahal ya sebenarnya yang mereka sembunyikan itu ajaran Paulus. Paulus lah yang mengajarkan bahwa dosa waris itu ada, bukan DNA. Roma 5 nomor 12. Sedangkan Kejadian 3 nomor 13, 1 Yohanes 3 nomor 8, penyebab dosa itu adalah iblis, bukan Adam. Nah, kita sudah menjelaskan tadi di awal bahwasanya fatalaka Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Artinya dosa Nabi Adam alaihissalam itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau diberkati. Begitu juga di dalam kitab Kejadian 5, Adam dan anak-anaknya juga diberkati. Jadi dosa waris itu adalah sebuah konsep yang diusung oleh gereja untuk kemudian menjajakan Yesus itu sebagai Tuhan. Dan itu kita sudah jelaskan tadi. Ya, mungkin begitu sahabat-sahabat sekalian. Sebelum saya tutup, saya kembali mengingatkan kepada saudara-saudara saya yang saya kasihi, yang saya cintai, dimanapun berada, yuk dukung kita, dukung saya untuk menyelesaikan kemudian pekerjaan masjid. Karena ini sudah hampir memasuki bulan suci Ramadan ya. Kita berharap kita bisa ibadah di masjid yang kita cintai itu. Kemudian kita berharap supaya apa yang menjadi acuan kita kemudian mendirikan masjid itu bisa terrealisasi dalam kehidupan.
keberagamaan kita, dalam arti kata masjid ini bisa menjadi tujuan wisata dari teman-teman yang ada di luar kota Makassar. Ketika ingin berkunjung ke Makassar bisa lanjut ke Masjid Nur Maulida, karena selain masjid juga di sana ada tempat wisata yang mungkin teman-teman yang datang dari pulau Sulawesi, di luar Sulawesi, bisa nginap di sana karena ada penginapan ya. Kita siapkan ada penginapan, ada kolam renang, di sana juga sudah lengkap kafe. Jadi teman-teman yang di luar pulau Sulawesi yang ingin datang berkunjung melihat masjid kita, silakan aja datang. Kita ada tempat penginapan dan juga ada wisata di sana yang bisa menghilangkan rasa penat gitu. Sekalian rekreasi ya, refreshing, liburan keluarga itu bisa. Nanti tinggal menghubungi nomor yang ada di layar ya. Nomor Excel yang ada di layar ini itu bisa dihubungi jika teman-teman ingin berkunjung ke masjid sembari menjelang puasa liburan gitu ya kan. Nah, sambil liburan ada kolam renang, bisa melihat pemandangan dari ketinggian, melihat kota Makassar pada malam hari kan gitu ya. Nah, supaya sekalian juga bisa berjumpa dengan Bang Suma kan gitu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya berharap teman-teman, yuk mari kita bahu-membahu kembali untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya untuk membangun rumah Allah, masjid kita, Masjid Nur Maulida, karena di sana akan menjadi pusat pembelajaran Kristologi. Insya Allah rencana kita ke depan membangun pesantren itu akan terrealisasi. Demikian para sahabat, saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.